Ya, saya akan record, saya akan rekam ya Bapak Ibu ya. Jadi selamat malam semuanya. Hari ini kelas online kita membahas tentang topik yaitu bagaimana mendapatkan poin Rito dengan cara yang mudah dan mendapatkan bagaimana bisa jual paket bis, bisa jual paket pemula dengan cara yang lebih mudah. Oke, baik. Jadi kita harus pahami dulu Bapak Ibu semua ya. Poin Rito ya PR atau kita sebutnya sering saat ini adalah PR ya, poin Rito. Saya ingin tahu dulu kalau kita membahas poin Rito Bapak Ibu. Poin Rito itu ada di program apa? Sorry, bukan program ya. Kira-kira poin Rito itu ada di produk apa, Bapak Ibu? Ini saya ingin pancing dulu. Jadi untuk kata-kata pembuka atau mungkin untuk awal saya kelas online pada malam hari ini, saya ingin tahu dulu. Paket Rito, sorry, poin Rito itu adanya di mana aja, ya? Produk apa deh? Saya mau tanya dulu, Pak, produk apa? Gak apa-apa, Bapak Ibu. Mau salah bener, yang penting berani jawab dulu di kolom komentar ya. Coba sambil dipikir. Oke, ada yang jawab paket bis. Ya, apakah cuma di paket bis? Padahal pertanyaan saya adalah produk apa loh. Nah, ini mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua di sini ini belum belum jelas. Anda mau ngejar poin itu tapi Anda nggak tahu poin itu tuh di produk apa gitu loh. Ya kan? Poin itu di produk apa, di paket apa, di apa namanya? Saya harus ngejarnya dengan cara gimana? Saya harus jualannya gimana, Pak Vino? Saya jual apa? Ya, terus lalu cuman taunya saya pingin pergi ke Bangkok gitu. Tapi Anda nggak menyelidiki atau nggak apa ya mencari ya kan mengeksplor saya bisa dapetin poin itu dari mana aja dan ketika saya dapetin poin itu dari ini dan ini kira-kira saya cocoknya yang di mana kira-kira saya lebih mau condong yang mana saya mau fokus yang di mana nah ini penting Bapak Ibu ya ada yang ngomong paket hemat kombinasi ada yang ngomong paket bis ada yang ngomong paket pemula ada yang ngomong nates ada yang bilang paket hemat ada yang ngomong glance SOP BMC. Oke, level bis pemula paket ensiklopedia, paket hemat. Nah, ayo teman-teman. Saya yakin dan percaya ini poin pertama yang saya buka pertanyaan ini di awal. Ini yang paling utama dulu karena kita mau bicara mau keluar negeri, mau paket Rito atau mungkin mau kumpulkan poin Rito, tapi kita nggak tahu sumber poin Rito itu dari mana, ya kan? Itu sama aja kita ngomong seperti apa ya? Kita ngomong hari ini mau mau turunkan berat badan, kita mau hari ini mau diet gitu kan, tapi setiap hari kita makannya tetap eh, junk food gitu. Setiap hari kita makannya McDonald's, KFC. Sama aja itu bohong teman-teman ya kan. Kita cuma ngomong diet tapi kita nggak ada itu. Nah, hari ini kita mau belajar dulu. Sama seperti kalau orang mau diet ya kan, hari ini saya mau diet, Pak. Oke, berarti saya mau diet dengan cara apa? Nah, ini kan penting, Bapak Ibu. Ada yang dengan intermittent fasting, ya kan? Ada yang mengganti dengan karbo dengan protein, ada yang dietnya itu apa namanya? Diet keto lah, diet apa? Banyak sekali ya. Mau detox pakai raw meal, itu banyak sekali apa ya? Metode, banyak sekali metode atau cara untuk mencapai ke sana. Sama hari ini, Bapak Ibu, kita mau dapat poin itu dapat dari mana aja? Kalau kita nggak paham ini, so eh, apa ya? Gimana kita mau capai ke sana ya? Oke, jadi saya akan membahas dulu. Saya akan share screen saya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Whiteboardnya kelihatan? Oke. Baik. Jadi saya akan bahas Bapak Ibu, teman-teman ya di sini ya. Sebentar. Oke, sudah kelihatan semua. Baik. Jadi kita mau ngumpulin poin itu Bapak Ibu ya. Ini poin itu kita akan tulis sama-sama di sini. Kenapa tulisannya seperti ini? Oke, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita mau bahas tentang PR. Poin Rito. Baik. Jadi poin itu ini kita akan bahas bagaimana dapat poin itu dari mana aja. Yang pertama kita harus pahami, yaitu paket bis. Itu udah pasti ya. Paket bis. Lalu yang kedua, ya paket apalagi yang baru kita
dapat informasinya Bapak Ibu yaitu paket paket pemula ya, paket pemula. Lalu yang ketiga paket apa Bapak Ibu? Paket hemat kombinasi. Ya, saya nggak bahas yang ada tambahan lainnya. Empat ini untuk tambahan aja ada Glance ya kan? Glance yang promo itu kan ada PR-nya Bapak Ibu. Glance promo ya kan? Apalagi Bapak Ibu? Paket ensiklopedia katanya ya kan? Betul nggak ensiklopedia ada PR-nya? Lalu yang terakhir apa? Ini yang sering kita lupa loh Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu yang terakhir? Ayo, ini lupa nih. Nah, ini Bapak Ibu yang saya pakai ini loh apa? Gelang letter bracelet, ya kan? Gelang kulitnya kita. Letter bracelet. Nah, gelangnya kita Bapak Ibu letter bracelet ini satu satu gelangnya berapa poin Bapak Ibu? Kalau kita bisa jual satu. Ya, ini kan kita jadi ngerti ya Bapak Ibu. Ini kan lengkap. Kita tahu dari mana aja kita bisa kita bisa dapetin poin itu dari mana saja. Nah, kalau kita poin itu aja kita cuma tahunya cuma satu aja, Pak. Saya cuma bisa jualnya pakai bis saja. Is oke. Tapi kalau kita bisa ngerti dengan cara yang lain, Bapak Ibu, oh, ternyata paket yang lain bisa loh. Jual kaki Levos yang gelang dapat satu poin itu. Ya, satu jawabannya ya, Pak. Bu. Ada yang ngomong dua lagi ya. Ya, dapatnya satu Bapak Ibu. Jadi ketika kita bisa promosikan keke Levos yang bracelet ini dan laku Bapak Ibu itu koinnya satu. Jadi kalau kita mau dapat tiket Bangkok gimana Pak Vino? Jual 18 kalung. Sorry, jual 18 gelang. Ya kan gelang keke Levosnya kita ini Bapak Ibu. Jual 18 sudah dapat apa namanya? Tiket Bangkok. Nah, oke. Kita mau bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Pakai bis berapa? 2150 ya. Betul ya harganya. Betul ya Bapak Ibu ya. Paket pemula berapa? Ayo, paket pemula berapa Bapak Ibu? Ini kan supaya kita melatih informasi yang sudah kita terima. Oke, 1,3. Yakin 1,3. 1,3 ya Bapak Ibu ya. Oke, 1,3. Kalau paket hemat kombinasi berapa Bapak Ibu? Ya, ini variasi. Ya, paket hemat kombinasi berapa? Bervariasi ya, ini ya. Nah, tapi kalau paket hemat kombinasi ini Bapak Ibu ini kita pecah di sini ya. Ini ke sini ya. Ini kan bervariasi ya semua ya. Harganya dan lain-lain ini semua bervariasi. Oke. Nah, tapi poin itunya pun juga bervariasi. Oke, Bapak Ibu. Nah, baik. Jadi dari yang ingin saya paparkan di sini, Bapak Ibu, ya paket bis, paket pemula, lalu paket hemat kombinasi ada grants dan lain-lain. Oke. Jadi em, saya pingin kasih penjelasan dulu sebelum kita ngomong atau mengumpulkan poin itunya ya. Sebelum kita ngomong, oke Pak, saya mau kumpulkan poin itu. Siapa yang di sini sudah kumpulkan poin itu, tapi belum sampai 9? Ayo, nggak apa-apa. Angkat tangan atau mungkin tulis di kolom komentar, saya Pak, gitu ya. Waduh Pak, saya sudah kumpulkan poin itu tapi belum sampai 9. Ya, itu saya ingin pertanyaan yang pertama, sorry, ini tadi yang pertanyaan pertama sudah saya bahas ya tentang poin itu seperti apa mengumpulkannya. Pertanyaan kedua dari saya itu, siapa yang hari ini sudah mengumpulkan poin itu tapi belum sampai 9, ya kan? Entah itu 3, entah itu 5, entah itu 1, entah itu 2, ya kan? Entah itu 8. Oke, yang lain nggak apa-apa. Yuk, apa namanya? Yang lain sudah sampai 9 ini, berarti udah dapat tiket Rito semua kan? Baik, jadi tolong teman-teman, saya pingin apa namanya, pingin tahu deh teman-teman di sini ya, belum sampai 9 berapa, entah itu satu boleh, dua boleh, nggak usah sebutin angkanya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman di sini merasa, aduh, saya belum sampai 9 Pak Pino. Ya, nah, saya sudah dua, sudah baru tiga, ya kan, baru dua, ada yang kosong. Nah, ini berarti kan menandakan bahwa apa ya?
bagaimana menjual paket bis, paket pemula, paket hemat kombinasi ini kita belum punya skill itu ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya, yang masih berjuang. Nah, saya cuma ingin berpesan teman-teman yang poin itu teman-teman Bapak Ibu semua di sini yang capainya belum sampai 9 ya, mari berjuang bersama-sama di bulan ini capai 21%. Karena apa? Karena ada berita baik. Ketika kita capai 21% di bulan ini, maka perjuangan kalian nggak sia-sia Bapak Ibu teman-teman. Jadi yang capai 2, 3, 4, simpan dari sekarang. Yang kosong pun nggak masalah karena Anda bisa berjuang sampai 3 bulan ke depan. Oke? Karena banyak sekali orang yang capai 1 bulan pertama, dia langsung capai 18 poin itu pun banyak Bapak Ibu. Jadi jangan berkecil hati. Ya, teman-teman juga yang mungkin belum sampai 9 poin itunya, ini jangan berkecil hati Bapak Ibu. Karena apa? Masih ada kesempatan di bulan ini kalau Anda capai 21%, Anda bisa punya kesempatan itu. Ya Pak, tidak mudah Pak. Yes. Untuk berhasil saya pengen ngomong mudah Bapak Ibu. Ya kan saya di kelas online tadi saya cuman pancing kelas apa judulnya itu cara mudah jualan poin itu. Sorry, jualan paket bis, jualan paket pemula dan lain-lain ya kan. Ya, saya yakin dapat saya mudah kalau Anda sudah punya expert, Anda sudah expert di bidang yang Anda tekuni dan Anda bisa apa namanya menjelaskannya dengan sangat luas ya kan dengan apa namanya dengan punya trik Bapak Ibu, dengan punya skill. Nah, ini kan bicara skill. Kita mau jual paket bis, itu skill. Mau jual paket pemula juga skill Bapak Ibu. Kita ngomong jual paket hemat kombinasi, jual glance, jual gelang, itu semua skill Bapak Ibu. Tapi saya ngomong ke Bapak Ibu semua, saya pertegas di sini. Skill itu perlu diasah karena skill itu nggak bisa cuma dikasih diajarkan di sebuah seminar, sebuah kelas. Ya kan? Kalau trik banyak sekali mungkin diajarkan oleh mentor Anda, ya kan di kelas online gimana caranya untuk bikin paket ini, paket itu dan lain-lain ya kan. Nah, nah hari ini kita akan kasih beberapa apa namanya tanda kutip trik Bapak Ibu ya, trik untuk Anda. Tapi skill itu Anda harus latih sendiri, kita latih sendiri Bapak Ibu. Skill itu kita harus latih sendiri dengan apa? Dengan coba pengalaman harus lakukan lagi. Yang kita lakukan semua para mentor di sini Bapak Ibu itu cuma menghabiskan jatah gagal kita. Oke? Bukan karena kita lebih hebat karena apa? Bukan. Ya, kalau kita latih terus, pengalaman kita naik, skill kita naik, tapi yang paling penting adalah kita buang jatah gagal kita Bapak Ibu. Jatah gagal kita mungkin dari 50 orang, satu yang beli kayak gitu. Tapi kita lakukan itu. Nah, pertanyaan saya satu. Kalau kita ngomong paket bis Bapak Ibu ya kan? Kita nawarkan paket bis. Kira-kira Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah menawarkan paket bis dari pertama kali Anda jelaskan KK ya, promosi, presentasi dari pertama kali satu presentasi sampai 100 misalnya gitu. Saya mau tanya dulu deh. Siapa yang di sini sudah pernah melakukan 100 kali presentasi? Saya mau tanya dulu. Jujur, siapa yang di sini kira-kira sudah bukan kira-kira ya, tapi Anda sudah bisa memastikan wah saya sudah 100 lebih presentasi ke orang yang saya nggak kenal, ke orang yang saya kenal, ke teman saya, ke ke apa namanya ke ibu saya, ke teman ibu saya, teman bapak saya. Nah itu Pak Nino, betul ya? Sudah. Dan saya sudah pernah closing pakai bis beberapa kali. Yes, of course, karena Anda sudah lakukan lebih dari 100 mungkin gitu kan, udah coba terus. Ya kan, udah dicoba terus Pak Nino udah berapa closing pakai bis? Ayo, udah apa-apa. Sharing di sini. Nah, kalau kita pinginnya, saya berpresentasi 5 kali, Pak. Ya kan, pingin jual paket bis 10 gitu. Itu yang kita pingin, betul Bapak Ibu ya? Kita promosi 5 kali, jelasin KK Levels, jelasin Nates, jelasin gimana SOD, Super Green Food, 5 kali, ya kan? Yang laku 10. Ya nggak ada Bapak Ibu. Kalau gitu semua Bapak Ibu, hari ini apa namanya? Nggak ada yang lamar pekerjaan loh, jujur. Bener nggak? Nggak, lamaran pekerjaan tuh banyak orang ngantri Bapak Ibu. Saking apanya? Saking mereka tuh mohon maaf ya, mentalnya itu ketika mungkin mau dagang, mungkin ya saya ngomong mungkin mereka mau mencoba berdagang, mau coba berjualan. Eh, mereka tolak tolak 2 kali, 3 kali dia ngomong sulit. Ya, saya nggak cocok. Sulit, Pak. Ya, kan? Ya dia pikir ketika dilamar kerjaan itu gampang. Nggak gampang juga, Bapak Ibu. Lamar kerjaan ratusan orang yang mau lamar, yang keterima, jalur orang dalam, ya kan? Katanya gitu. Ternyata keponakannya CEO-nya diterima Bapak Ibu. Lah, itu semua tidak mudah gitu Bapak Ibu. Jadi saya ingin tahu tidak mudah seperti apa yang Anda pingin gitu. Paham Bapak Ibu? Kalau misalnya kita di bisnis ini,
Oke, di usaha ini Pak nggak mudah. Saya mau tanya yang lebih mudah apa? Ya kan? Tapi pertanyaan berikutnya adalah Anda ingin mudahnya sekarang atau nanti? Nah itu Bapak Ibu. Mungkin kalau kita hari ini santai-santai sekarang, mungkin kita mudah sekarang. Bener nggak Bapak Ibu? Kalau kita nyantai, ya udahlah, biarkan saja santai aja, relax lah. Hidup itu, Pak Vino dinikmati saja, ya kan? Saya apa namanya kalau bisa bangun siang, ya kan? Ngerokok, minum kopi, tiba-tiba sudah sore, Pak. Tiap hari seperti itu, nyaman, Pak. Mudah, Pak. Ya, itu pertanyaan saya berikutnya adalah, Anda ingin mudah yang seperti apa dulu? Ingin mudah sekarang, susahnya besok, atau ingin mungkin berjuang sekarang, mungkin sulitnya sekarang, tapi dapat luar biasanya besok, ya mudahnya besok, keesokan harinya. Nah, itu tinggal pilih kita yang mana, Bapak Ibu. Nangkep maksud saya, Bapak Ibu, sampai di sini. Nah, ini banyak orang nggak paham sampai di sini. Ya kan? Kalau Anda ngomong bisnis ini nggak mudah, ya memang perlu dipelajari, memang perlu dipraktekkan, memang perlu dilakukan. Ya, oke, saya mau tanya deh, saya lagi. Yang jawab tadi saya cuma satu orang tadi. Siapa yang di sini sudah pernah coba 100 kali presentasi nih? Ya, oke. Nggak apa-apa, jujur aja. Yang belum juga nggak apa-apa. Katakan di kolom komentar belum gitu ya. Tulis di kolom komentar belum, Pak. Saya belum, Pak. Kayaknya belum 100 kali, Pak. Saya baru 5 kali contohnya gitu. Ya, atau ya sudah 100 kali. Nah, boleh juga. Nah, ini penting Bapak Ibu. Oke, belum. Ini belum ngomong 1000 kali loh Bapak Ibu ya. Ini baru ngomong 100 kali. Saya yakin kalau yang sudah presentasi 100 kali Bapak Ibu dan lebih, mereka pasti minimal-minimal mereka jadi manajer. Mereka pasti keluar negeri, ya kan? Mereka pasti keluar negeri. Oke. Ada yang ngomong saya 40-60 kali, Pak. Sorry ini. Kalau itu pun online, Pak. Nah, online. Bagus. Oke, enggak apa-apa online, tapi saya mau tanya offline-nya gimana? Nah, teman-teman. Mau kombinasi antara 100 kali itu online 50, offline 50 silakan. Yang penting saya mau tanya dulu yang sudah 50 kali gimana? Enggak apa-apa Bapak Ibu. Yuk coba sama-sama tulis kolom kolom komentar ya. Saya pengen dapat surveinya gitu Bapak Ibu ya sudah 100 kali presentasi siapa? Saya nggak tanya yang director ya, director pasti udah 100 kali lebih, ya kan? Jadi kuncinya kita adalah di customer base dan customer base didapatkan dari mana? Dari presentasi, ya. Presentasi itu bisa menyebabkan orang jadi customer base, jadi customer konsumen kita, atau mereka jadi reseller atau mungkin jadi partner kita. Poinnya kan itu Bapak Ibu, ya kan? Poinnya seperti itu. Oke, yang Pak saya kerja di luar negeri, Pak gimana caranya saya presentasi offline, ya kan? Coba lakukan yang terbaik yang kita bisa gitu. Yang bisa offline, ya kerjakan offline-nya Bapak Ibu. Ya kan kita kerjakan offline-nya presentasi. Oke. Saya ketika ketemu orang baru, teman baru, saya kenalan, ya kan? Saya selalu soft selling menjual, tanda kutip menjual KK. Enggak, langsung tiba-tiba saya jelasin presentasi pakai business kit, jelasin KK-nya seperti apa, perusahaannya seperti apa. Enggak, Bapak Ibu. Ya kan? Saya cuma ngomong, wah ada teman saya ngobrol sama saya, kemarin saya berusaha buka bisnis, ya kan? Nilainya sekian gitu kan. Oh, saya langsung tembak dia, Bapak Ibu. Loh, modal awalnya segitu besarnya, saya ngomong, oh iya. Wah itu kalau kebetulan di apa di usaha KK yang saya kerjakan itu, kamu udah dapat tiket luar negeri loh, udah dapat tiket Bangkok langsung loh. Oh iya lah, iya, ya kan nilai segitu itu udah dapat tiket Bangkok langsung. Serius kan? Iya, dapat produknya, jualan, habis itu produknya bisa dijual dan langsung dapat tiket Bangkok. Nah itu kan secara nggak langsung itu kita presentasi Bapak Ibu, ya kan? Atau kita ngomong, wah kalau nilai segitu kita bisa dapat tiket umroh loh di KK, ya gitu kan? Nah, karena banyak di luar sana Bapak Ibu, pertama kali gabung, mohon maaf ya ini supaya kita jadi informasi kita supaya kita paham di luar sana Bapak Ibu ada ketika kita join di bisnis itu nilainya bukan cuma 2.150.000 seperti di GG ya ada yang gabungnya tuh 30 juta 40 juta Bapak Ibu mereka itu baru gabungnya doang ya kan itu dapat produknya seberapa Pak Vino nggak banyak nanti kalau mau beli produk tambahannya harus tambah uang lagi nangkap maksud saya ya KK ini sangat luar biasa sekali kalau Anda ngomong hari ini bisnis KK itu tidak mudah saya yakin dan percaya Bapak Ibu ketika kita mau jualan yang 30 juta 40 juta
itu tunggu dulu, ya kan? Kita ngomong 30-40 juta, ya apa nggak lebih tambah sulit gitu loh. Sedangkan produk keke ini kita produk yang dipakai sehari-hari, produk yang mudah dijual, produk yang mudah dipasarkan, ya kan? Oke, Pak, saya HP-nya rusak terus beli HP lagi, tapi di apa di Sita Keke Indonesia hilang dan oh di aplikasinya lagi nggak hafal. Pak Anang ini timnya siapa ya? Nanti coba kontak ke mentor Anda, ya. Coba kontak ke mentor Anda mentornya siapa? Tolong dibantu nanti mentornya. Baik, saya lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini poin saya. Jadi ketika kita mau promosi KK, promosi produk KK, promosi apapun, paket bis, paket pemula Bapak Ibu, usahakan kita promosi itu harus bisa soft gitu ya. Harus bisa soft tuh berarti kita nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk, bahasa saya itu apa ya, bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk. Bahasa Indonesia tiba-tiba langsung jelasin ini. Wow, orang mana nggak ada yang suka Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa orang suka TikTok Shop? Ya kan ini kan kita bongkar. TikTok Shop ditutup kemarin Bapak Ibu dan semua orang pada berkomentar gitu ya. Karena toko di Tanah Abang itu tutup. Sorry, bukan tutup ya. Toko di Tanah Abang itu mereka banyak yang omsetnya turun dan bahkan gulung tikar mereka. Nah, akhirnya TikTok Shop memang dari awal sudah, saya pun sudah paham ini pasti akan jadi polemik Bapak Ibu. Tapi itulah kenapa TikTok Shop itu bisa orang suka belanja di sana, karena orang tuh suka diceritain Bapak Ibu, betul nggak? Orang tuh nggak suka dijualin, orang tuh Kak, jualan ini jualan itu enggak. Mereka tuh suka ceritain, mereka tuh suka pengalaman experience. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi coba ingat-ingat kata-kata saya. Untuk kita menjual ke orang lain Bapak Ibu. Di zaman sekarang ya, di era yang seperti sekarang ini tulis kalau perlu tulis Bapak Ibu, kalau perlu digaris bawah. Ya kan? Kita bukan jual manfaat produknya. Contoh Anda jualan Super Green Food sekarang. Oke? Ini tujuannya untuk bisa asam lambung, untuk sakit mah, untuk bisa mata minus, untuk itu. Itu orang sudah nggak suka dengan kata-kata seperti itu, Bapak Ibu. Ya kan? Ini kita harus dapat edukasi yang terbaru, ya, dapat ilmu baru, Bapak Ibu. Kita jangan ngomong apa namanya bisa bisa mengurangi mata minus, bisa bisa untuk sakit mah. Oke lah, itu untuk tambahan saja informasi. Tapi bukan poin utama itu. Yang kita harus jual ke mereka itu experience-nya. Maksudnya gini, kalau apa namanya, contohnya ya, Ibu kalau minum Super Green Food ini, Bu, wah, Ibu kayaknya bisa eh, badannya bisa langsing, bisa bagus, ya kan? Bisa pencernaannya lancar. Nah, nanti kulitnya bagus, Bu. Wah, semuanya nanti organnya juga bagus dan lain-lain. Seperti artis-artis, Bu. Kulitnya kan, wah, bersih, ya kan? Bagus. Kelihatannya tampak sehat dan apa namanya, nanti auranya kelihatan positif, auranya kelihatan keluar, Bu. Bagus banget. Nah, itu loh Bapak Ibu yang kita jual pengalamannya gitu ya. Jadi kalau kita jual romil misalnya gitu Bapak Ibu, yang kita jual ketika kita jual romil itu bukan kita jual manfaatnya cuma untuk diet, detox dan lain-lain, tapi kita ngomong, wah kalau mau minum romil nih, wah nanti badannya ya, Bu ya, itu kayak apa namanya Jennie Blackpink misalnya gitu. Saya nggak tahu deh namanya Blackpink siapa itu eh, personilnya ya. Wah itu kayak nanti kayak artis Korea luar biasa loh. Nah itu loh Bapak Ibu. Jadi yang kita jual tuh adalah ada sosok, ada apa ya, ada impiannya, ada arah ke sananya. Ini apa? Saya bisa jadi apa? Saya bisa seperti apa ketika saya beli produkmu, Bapak Ibu, paham ya? Nah, itu yang sekarang itu eh, cara berpikir atau mungkin cara konsumen melihat sesuatu itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini jual keke lepas, Bapak Ibu, Anda ngomong, Pak, mau jadi seperti eh, Pak Sandiaga Uno, nah Pak. Ini kebetulan Pak Sandiaga Uno nih pakai kalung keke lepas kita. Pak mau jadi seperti kayak Atta Halilintar nggak? Nah, Halilintar kebetulan juga pakai keke lepas 24 tahunnya kita. Atau mau jadi Pak Chandra Putra Negara nggak yang di YouTube itu SB30. Nah, ini Pak Chandra juga pakai ini. Wah, nanti kembaran, ya kan nanti wah bisa apa namanya? Siapa tahu kebetulan bisa foto bareng nanti kalau Bapak bisa ke luar negeri sama-sama kita. Nah, Bapak Ibu itu yang kita bisa promosikan atau jual kepada orang. Ya, ini nangkep nggak maksud saya sebelum saya lanjut lagi. Jadi yang kita promosikan atau jual itu experience-nya, ya. Itu saya harus atau saya memakai produkmu, itu saya jadi ngapain? Ya, saya tuh jadi seperti apa gitu kan. Nah,
Orang-orang tuh mikirnya seperti itu. Kenapa Bapak Ibu semua? Misal ada orang jual parfum. Wah, orang jual parfum itu rame, parfumnya tuh rame sekali, banyak orang yang beli Bapak Ibu. Karena apa? Ini ngomongnya parfumnya David Beckham misalnya gitu. Ini tanda parfumnya misalnya nih, parfumnya Pak Jokowi gitu kan. Pakainya ini gitu. Nah, orang jadi apa namanya? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mikirnya, wah, luar biasa ya kalau saya pakai ini saya bisa seperti ini ya. Nah, oke. Nangkep nggak maksudnya Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut. Jadi kalau hari ini kita mempromosikan sesuatu Bapak Ibu ini kan sebagai apa namanya? Ini trik ya, teknik. Tapi kita harus lakukan berulang-ulang supaya supaya Anda supaya kita semua di sini luas, ya kan? Nah, itu betul Bu Anissa. Tapi Bu saya kira lagi promo seperti itu Pak, keren. Yes, yang kita jual itu apa? Ya experience-nya gitu loh. Betul nggak? Bukan bukan lagi ini manfaatnya apa. Orang zaman sekarang Bapak Ibu, sekarang yang dibutuhkan apa? Testimoni kan. Banyak orang tuh lihat testimoni. Oh, testimoni seperti ini. Oh, bagus ya. Iya, orang orang kalau kita ngomong melancarkan sirkulasi darah ini dan ini. Oke lah, bagus ya kan itu perlu informasi seperti itu kita perlu beritahu ke mereka. Tetapi kalau kita cuma sampai berhenti di situ Bapak Ibu manfaatnya doang, terus kita nggak ceritakan experience-nya atau experience itu apa ya? Pengalamannya ketika Anda pakai produk ini, Pak, kalau pakai ini Pak, produk ini Pak, contoh nih ya, pakai Romil Pak. Wah, Bapak itu bodinya nanti kayak Adera ini. Ya kan? Bapaknya nanti bodinya apa namanya? Perut bisa six pack, ya kan? Nanti badan sehat. Wah, istri tambah seneng, Pak. Nah, istri tambah seneng, tambah jatuh cinta, Pak. Istri tambah lengket kayak perangko, luar biasa. Nah, Bapak Ibu nangkep, Mbak? Jadi, dia ketika berangan-angan atau pengen bercita-cita pengen beli romil Anda, dia mikir, wah, istrinya bisa bisa apa namanya bisa nempel sama dia. Sebaliknya, kalau istri mungkin ya, wah Bu kalau minum Romil Bu nanti suami pasti nempel ini suami pasti wah nggak bisa kemana-mana sudah ini udah jadi perangko sudah karena ibu cantik kulitnya bersih badannya langsing singset wah tambah jos ya kan suami tambah seneng Bu nah itu nah kan bapak ibu kayak Rafat juga sama Pak kalau pakai ini Pak wah dijamin Pak jos Pak ya stamina naik ya staminanya tambah bagus Bapak olahraga tambah luar biasa tambah semangat ya kan ini yang sudah suami istri ya kan sudah berkeluarga Pak wah ini jadi hubungan keluarga jadi harmonis Pak karena staminanya nambah dan lain wah ini bagus Pak udah nah itu Bapak Ibu nangkap nggak sampai di sini jadi yang kita jual itu satu gambaran ini apa saya jadi apa saya nanti seperti apa sih emangnya ketika saya pakai produk kamu itu saya seperti apa ya kan Pak BMC Pak ya saya pakai BMC ini untuk luka bakar ini kebetulan saya ada fotonya Pak ya ini emang untuk jaga-jaga P3K kalau di rumah ya sudah ya kan ini untuk kotak kotak P3K Pak jadi kalau Bapak Ibu pusing mau apa pakai alat atau pakai eh, lotion atau pelembab yang lain bingung ya ini multifungsi sudah jadi ya impian yang dijual apa Bapak Ibu Bapak nggak usah ribet Bapak Ibu nggak usah ribet cari kotak P3K atau mungkin harus beli beberapa produk nggak usah ribet hanya BMC sudah taruh satu taruh di tempat yang cukup apa namanya yang kering gitu ya yang nggak panas suhunya suhu ruangan taruh di situ aja Pak sudah menyelesaikan masalah nah itu loh jadi yang kita jual apa praktisan Bapak Ibu nah ini kira-kira sampai di sini dulu deh nangkap nggak Bapak Ibu semoga bahasa saya sederhana ya Bapak Ibu ya teman-teman ya saya yakin bahasa saya sederhana sih harusnya. Bapak Ibu pasti paham. Nah, ini teman-teman di sini Bapak Ibu supaya kita bisa lebih lebih apa expert lagi untuk bisa jual ke orang gitu ya. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan dulu? Ini kan kita ngomong tekniknya, strateginya seperti apa. Oke, selebihnya skill itu diasah. Nggak ada yang orang langsung pintar jualan itu nggak ada Bapak Ibu. Oke, tidak ada orang tiba-tiba bisa menjadi apa penjual yang hebat tiba-tiba. No. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin, mohon maaf, mereka mungkin kurang secara bahasa, secara ngomongnya kurang lancar. Ada yang mungkin dia itu
apa ya, ngomongnya tuh nggak jelas Bapak Ibu, tapi bisa. Banyak orang yang sudah membuktikan itu ya. Sudah pernah saya pasang juga videonya sebelumnya ini Bapak Ibu di kelas online yang sebelum-sebelumnya. Terus satu orang yang dia memang fisiknya punya punya kekurangan Bapak Ibu, secara lisan dia kalau bicara juga nggak jelas ya kan, karena dia punya punya masalah sakit Bapak Ibu. Nah, tapi dia bisa menjual sesuatu dengan baik. Nah, itu loh Bapak Ibu. Jadi ini poin yang saya sampaikan dulu ya. Poin yang pertama tadi cara jual atau mungkin kita ngomong seperti apa, kita informasikan dengan baik, ya kan? Jadi, nah itu ada yang juga ketika dia punya impian ke luar negeri, Bapak Ibu, Anda bisa ngomong Bapak Ibu ini kalau jual paket bis 18 paket bis bisa ke luar negeri sama-sama. Nah, kita kebanyakan apa? Kita ketika kita mau jual produknya kayak Bapak Ibu, ini saya breakdown lagi ya. Kita jualnya eceran Bapak Ibu. Ya, eceran ini kita jadikan paket, ya kan? Paket, jadikan paket di sini. Jadi kalau misalnya ada raw meal ya kita promosikan paket bis, atau mungkin di paket pemula ada raw meal enggak. Nah, kita cek di sana. Dan kita ngomong ke mereka bahwa ini loh, kalau di paket ini lebih murah, ya kan, dan lebih terjangkau dan bisa dapat potongan 10% setelahnya. Oke, ada pertanyaan Pak yang sering terjadi saat presentasi, jawabannya calon pembeli tidak punya uang. Berarti itu bukan salah presentasi Anda, tapi pembeli Anda yang nggak cocok. Anda nggak paham dengan customer Anda. Contoh, Bapak Ibu. Kalau Anda jual, ah, misalnya, Anda jual es krim di gunung, Bapak Ibu. Ya, kita lagi di gunung, lagi di atas, kita jual es krim yang nggak cocok, Bapak Ibu. Ya kan? Atau sebaliknya, ya kita di situasi yang panas-panas seperti ini di kota-kota besar gitu kan, kita jualnya panas-panas gitu kan. Nah, itu nggak cocok gitu loh. Kebutuhan mereka nggak cocok sama. Mungkin kita mau jual ke Levos ke orang yang, mohon maaf nih, dia punya penghasilan misalnya nih UMR-nya 800.000 gitu kan. Dia punya penghasilan upah minimum 800.000. Ya kita mau jual ke Levosnya dia untuk makan aja sehari-hari dia pikir Bapak Ibu. Apalagi untuk beli ke Levos. Jadi kita harus paham. Ya kan? Soal berikutnya, Pak, saya nggak punya teman-teman yang punya uang, Pak. Nah, gimana, Pak? Nah, padahal ketika kita mau jadi sukses berhasil, kita harus bisa berteman dengan upper class people, kelas yang lebih atas, kelas yang lebih tinggi, mereka yang punya apa tanda kutip secara ekonomi lebih bagus, ya kan? Supaya apa? Supaya kita tertular cara berpikirnya dan lain. Caranya gimana? Nah, ini kunci nih, Bapak Ibu. Jadi, oke, Pak Vino, pembeli saya ngomong nggak punya uang, berarti kan saya harus punya pembeli yang punya uang, pembeli yang mereka minimal nih secara keuangan bagus, secara keuangan baik. Gimana Pak Vino? Ya kan bisa berteman dengan orang-orang yang bahkan mereka itu bahasa bahasa Indonesianya tajir gitu ya, bisa punya banyak uang gitu loh. Nah, mereka itu orang-orang yang wah sukses sekali, apa mau berteman dengan saya yang bukan siapa-siapa ini ya kan. Saya terkenal juga enggak, saya ini apa eh, enggak dikenal orang, gimana Pak Vino? Nah, ini Bapak Ibu, yang kedua ini poinnya saya sampaikan. Kuncinya apa? Coba saya mau tahu deh, Bapak Ibu kira-kira dapat jawaban nggak? Punya jawaban nggak? Sebelum saya jawab, supaya kita sama-sama berpikir dulu nih. Ya kan ini kan masalahnya kalau kita jual paket bis, ya, jual paket pemulangan 2,1 juta, 1,3. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu berikutnya adalah, kenapa ada orang yang di luar sana juga join bisnis direct selling? Mereka join 30 juta, santai-santai aja Bapak Ibu. Sedangkan di kita 2,150 juta ada yang ngomong mahal sekali. Betul nggak Bapak Ibu? Ayo. Ada yang orang join di usaha atau mungkin dia buka franchise, franchise-nya tuh harganya 200 juta, Bapak Ibu. Dia bikin franchise apa, es krim, dia bikin franchise apa. Kok 200 juta rupiah ya Pak ya? Nah ini saya gimana Pak, 2,55 juta aja. Saya nggak bisa jual, katanya mahal loh. Yang salah tuh bukan mahal murahnya loh Bapak Ibu, betul kan? Yang salah nih orang yang kita presentasi. Terus Pak, pertanyaan saya temannya cuma itu aja Pak. Nah gimana Pak saya bisa punya berteman dengan orang-orang yang di kalangan mereka punya uang? Nah itu, ayo apa Bapak Ibu kira-kira kita harus ngapain gitu? Apa kita harus pura-pura jadi orang yang berduit gitu atau kita jadi orang-orang yang eh, kelihatan glamor, berfoya-foya gitu, kelihatan glamor, orang-orang yang akan mendekat sama kita, orang-orang sukses atau gimana? Atau kita pura-pura kaya Bapak Ibu, beli beli handphone mahal ternyata nyicil supaya apa? Supaya kelihatan orang kalau saya ini
orang yang kaya, Pak. Nah, gimana, Pak? Gimana, Pak Bu di sini? Yuk, sama-sama kita coba berpikir. Tinggalkan kapasitas, kapasitas apa, Pak? Buat konten sesuai sama masalah yang mereka hadapi. Penampilan rapi dan meyakinkan. Kata Pak Chandra, jangan minder. Oke, apalagi? Ada teman saya yang nggak minder, Pak. Terlalu percaya diri malah. Juga nggak bisa, Pak. Dia berkumpul dengan orang-orang yang berhasil dan sukses, ya kan? Banyak orang yang berhasil dan sukses nggak cocok sama dia. Penampilan rapi. Saya punya teman-teman yang rapi, tapi ya nggak juga. Ada yang beberapa mereka nggak maju gitu ya, nggak berhasil. Buat konten, saya punya teman yang bikin konten terus loh, Pak, sama Pak Nino ya. Tapi masalahnya tetap sama gitu, ya kan? Mereka hmm, ada beberapa dari mereka tuh yang merasa itu cuman konten doang gitu. Nyatanya nggak tahu gitu kan, memberikan value. Oke, ini hampir mendekati. Siapa nih Bu Nia ya, memberikan value. Oke, maksudnya apa itu? Memberikan value itu gimana? Yang baru masuk sambil mengikuti ya Bapak Ibu ya. Asah skill berkomunikasi Pak. Menawarkan solusi. Nah ini mulai seru nih. Menawarkan solusi apa Pak? Nah, ini asah skill komunikasi. Membantu menyelesaikan masalah yang sukses. Memberi edukasi Pak. Iya nggak ada yang salah ya. Terus konsisten dengan yang kita kerjakan di KK lama-kelamaan mereka penasaran. Oke apalagi. Mulai seru ya Bapak Ibu ya. Apa nih? Ini saya ngomong di sini apa? Networking ya ini ya. Networking upper class people ini kayak Pak Chandra udah pernah bahas juga. Tapi saya mau lebih sederhana. Networking upper class, maksudnya kita berteman dengan orang yang kelasnya lebih tinggi daripada kita secara keuangan ya. Apa Bapak Ibu? Ayo sama-sama sama-sama berpikir Bapak Ibu. Ya kan kita setiap orang pasti ada kekurangan, Pak Vino. Di situ kita bisa saling melengkapi, murah senyum dan kita harus tahu sedikit masalah apa yang dia butuhkan. Oke, mantap Bu Anissa. Ya kan, tawarkan keuntungan. Oke, apalagi? Ya, saya baca-baca di sini tuh nggak ada yang salah sih. Ya kan, kalian tuh sudah hampir berapa tuh sudah mendekati ya kan karena mungkin sudah nonton SB30 teman-teman sudah banyak belajar dari mentor-mentor ya kan belajar dari mungkin video-video belajar dari Reels dari TikTok mungkin ya kan ilmu-ilmunya kan banyak sekali nah tapi saya pingin ini coba sama-sama ini jadi reminder kita itu ya apa ya Bapak Ibu ya nah ini saya sudah ya saya bongkar ya Bapak Ibu ya nah, masih penasaran saya kayaknya ada jawaban yang mungkin lebih bagus oke mindsetnya jangan mental-minta. Wah ini sudah mendekati nih Pak Nino. Mindsetnya jangan mental-minta. Bagus. Sudah hampir mendekati. Maksudnya mindsetnya jangan mental-minta itu apa gitu. Mindset apa yang harus dimiliki? Dari awal berkenalan saling tanya kesehatan keluarga di akhirnya saya soal produk yang saya pakai. Ini bagus sih Gulen ya. Sudah mendekati. Teman-teman di sini jawabannya nggak ada yang salah kok. Ya, kalian sudah paham sebetulnya. Tinggal kuncinya tuh ini gitu loh. Apa ya? Konklusinya atau kesimpulannya saya harus lakukan ini gitu ya. Senyum, sapa, salam. Ya, nggak salah. Betul, bagus itu. Senyum, sapa, salam. Bagus. Tapi ada orang juga yang upper class people, Bapak Ibu, ketika disenyumin, disapa, kayaknya dia bingung gitu ya. Orang baru ini siapa gitu kan. Pasti ini pengen punya maksud tertentu sama saya. Ya, ada yang punya pikiran seperti itu nggak kira-kira? Orang-orang yang mungkin tanda kutip berduit, mereka tuh punya pola pikir bahwa "Wah, ini orang deketin saya, sok-sok baik sama saya, ini pasti ada sesuatu nih. Nah, ayo, bener nggak? Bangun hubungan dulu. Oke, bagus. Mendekati semua nih sudah punya attitude yang baik mindset seorang pemenang Pak banyak teman saya mindsetnya seorang pemenang gitu ya tapi nah belum punya ini satu hal ini
Tadi hampir mendekati tadi. Tidak punya mindset yang minta-minta. Nah, maksudnya punya mindset yang seperti apa harusnya? Puji prestasinya. Oke, gak ada yang salah Bapak Ibu. Semua tuh teknik yang betul ya. Ada tadi teknik yang baik untuk Anda bisa sampaikan itu kan dari segala segala yang tadi Anda katakan tuh puji, senyum, ramah, sapa, sharing masalahnya apa, ngobrol Pak, gimana caranya ini dah. Oke, it's okay. Itu semua baik semua ya. Tapi ini mindsetnya kita harus punya Bapak Ibu. Oke, saya bongkar langsung ya. Jadi mindsetnya apa Bapak Ibu? Nah, ini sudah mendekat ini. Memberi bantuan menyelesaikan masalahnya. Nah, ya. Jadi mindsetnya ini Bapak Ibu. Mindsetnya tuh ini loh. Give. Oke. Jadi mindset memberi. Nah, itu baru keluar tuh. Mindset memberi. Jadi ketika ada orang yang punya, orang yang kaya, emangnya dia nggak punya masalah? Punya Bapak Ibu. Emangnya dia nggak punya kesulitan? Punya. Ya kan? Emangnya dia nggak punya keluh kesah? Punya. Nah, tapi Anda bisa give apa? Ya kan, Pak, saya nggak punya apa-apa, Pak. Loh, kita tuh punya banyak hal, loh, Bapak Ibu. Kita punya telinga untuk mendengar, kita punya mulut untuk bicara, kita punya mata untuk melihat, ya kan? Kita bisa lihat mereka, oh, kesulitannya apa, dengarkan dulu. Jangan-jangan mereka di keluarga nggak didengerin. Di apa tempatnya mereka didengerin ketika ketemu sama Anda mendengarkan dengan sangat baik. Anda sangat bukan cuma mendengarkan, tapi dengan tulus hati. Dengan hati yang paling dalam Anda memahami. Anda ingin memahami dan Anda ingin apa ya, pengen kasih sesuatu untuk dia gitu ya, entah itu kasih mungkin saran ya Pak ya, ini dari pengalaman saya atau mungkin eh, apa ya, menurut saya ini seperti ini Pak ya kan, tapi mohon maaf kalau saran saya mungkin kurang tepat, tapi siapa tahu Pak bisa nolong dan ya seperti ini kalau saya sudah alami sendiri seperti ini. Nah, dan ini Bapak Ibu harus yang namanya apa, genuine. Genuine itu apa Bapak Ibu? Tulus. Ini bukan tulus penyanyi Bapak Ibu ya. Tulus dalam arti sudah nggak usah mikir apa-apa, nggak usah mikir kalau saya gini 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 apa saya bisa kasih sesuatu, nanti dia pasti beli kayak level saya, nanti saya pasti bisa beli, nanti dia pasti beli eh nates saya, nanti dia beli suplemen saya supaya saya bisa ke bank kok, ya kan? Nah itu, jadi ketika kita give-nya nggak tulus Bapak Ibu, orang itu bisa lihat, orang itu bisa mengamati, oh, orang ini seperti ini sama saya karena dia ada maunya, saya suruh beli KK Levelsnya, saya suruh beli ya kan, saya suruh beli tasnya. Mungkin betul Bapak Ibu ketika saat itu dia beli langsung KK Levels Anda, mungkin Anda tawarkan 2 paket, dibeli langsung Bapak Ibu, tapi ketika sudah beli dia selesai, dia putus hubungan dengan kita Bapak Ibu. Kenapa? Dia ngerti, wah ini orang ini cuman ada maunya. Nah Bapak Ibu, jadi kalau kita give sesuatu ke orang, so sudah, ya kan, biarkan kalau dia memang tanya sendiri, dia yang mau apa namanya, dia yang tanya, dia yang pingin sesuatu, pingin pingin beli produk kita, ya kita baru jelaskan. Tapi kalau dia nggak tanya apa-apa, nggak usah Bapak Ibu, ya kan, kita hanya perlu mungkin kalau punya kontaknya WA, Anda bisa update di status, siapa tahu kebetulan dia lihat, ya kan, atau Instagram, tuker Instagram Pak ya, nanti siapa tahu dia lihat Instagram Anda, story Anda, dia berkenan untuk beli dan dia butuh, who knows, tapi yang penting kita bangun hubungan dulu sama mereka, ya kan? Yang penting kita bisa ngobrol dulu sama mereka, Bapak Ibu. Kita give, berikan dulu apa yang kita bisa bantu. Orang ini contohnya misalnya punya masalah apa, ya kan? Dia punya masalah, Pak, saya punya ini, apa namanya? Saya punya masalah, contohnya nih ya, Bapak Ibu. Anak saya ini dikasih tahu nggak pernah itu, nggak pernah nurut, misalnya gitu, ya kan? Lalu, wah, mungkin ya, Anda ini hari ini bukan seorang orang tua, bukan seorang ayah, tapi ada seorang anak nih. Dan Anda bisa kasih tahu dalam arti ini Pak, mungkin dari sudut pandang saya seorang anak ya Pak ya. Ya kalau saya pribadi Pak, seorang anak itu, ping- saya ingin punya orang tua, ayah yang paham, bisa paham seperti ini. Ya kan, siapa tahu bisa main game bareng, ya bisa bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita gimana caranya bisa give Bapak Ibu ke orang, ya kan? Oke, Pak Vino kan ada caranya memberikan orang lain, berarti harusnya kalau ketika kita bisa give seseorang, kita harus perlengkapi diri kita sendiri terlebih dahulu, Bapak Ibu. Betul ya? Kita harus penuh dulu. Penuh dalam arti apa? Kita ada pengetahuan, jangan kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, kita punya skill itu, Bapak Ibu. Nah, kita penuh. Tadi yang ngomong di sini kolom komentar ada yang ngomong tingkatkan kapasitas. Nah, itu betul banget.
Ya kan? Kita tinggal kapasitas kita dari apa? Dari skill, kemampuan kita. Terus kalau kita punya punya apa, kelebihan kita apa, contohnya gitu. Pasti dari kita semua di sini, Bapak Ibu. Semua dari kita di sini pasti ada kelebihan. Tapi mungkin kita nggak sadari. Kita harus cari potensi itu. Ya kan? Nah itu Bapak Ibu. Mungkin ada orang yang kelebihannya ketika orang ngobrol sama Anda, orang itu stresnya hilang. Ketawa-ketawa sama Anda. Misalnya gitu. Betul kan? Jangan sampai kelebihannya ketika orang datang ke Anda ngobrol malah tambah stres Bapak Ibu, ya kan? Itu kelebihan emosi orangnya kan. Nah, itu bukan seperti itu. Tapi ketika kita punya punya kelebihan seperti tadi saya ngomong ketika ketemu orang tuh bisa bisa orang nyaman, bisa orang tuh ketawa-ketawa, dia melepas stresnya, nah itu. Atau mungkin kelebihan Anda tuh misalnya nih, yang Anda suka musik misalnya gitu. Nah, udah cerita sama orang, wah Pak ini musiknya bagus ya gitu. Nah, ketika kita orang ketemu orang yang suka musik juga kita nyambung misalnya gitu. Nah, kelebihan kita apa? Jadi Bapak Ibu, gift ini penting sekali. Oke. Ketika kita bisa give seseorang, kita nggak perlu nunggu kita jadi sempurna atau berkelimpahan baru kita give Bapak Ibu. No. Tapi malah justru give itulah yang membuat kita hidupnya berlimpah loh Bapak Ibu. Lucu kan? Jadi orang tuh seringkali nunggu nunggu melimpah baru memberi. Betul? Memberi itulah kunci dari hidup gitu. Jadi dari apa satu satu makna hidup, satu kelimpahan hidup Bapak Ibu. Nah, entah itu give apapun, yang saya ngomong kelimpahan di sini pun nggak selalu tentang uang ya Bapak Ibu ya. Karena yang kita give ini pun nggak selalu tentang uang. Nah, itu loh. Jadi, saya nggak pernah lihat orang tanda kutip orang orang secara keuangan, orang kaya yang secara uang banyak sekali. Dia ketika ditolong, dibantu, dikasih sesuatu, dia nolak. Itu enggak, Bapak. Pasti orang kaya pun pasti suka promo, betul nggak? Kalau ada lihat promo 11 11 itu atau ini bulan Oktober 10 10 ada promo nih, ya kan? Contohnya di McDonald dapat satu harga 50.000 dapat 100 sorry 100 ayam. Harga 50.000 dapat 12 ayam. Wah, murah banget. Ya kan? Orang orang kaya pun tanda kutip dia suka sekali dengan itu gitu. Sama hari ini Bapak Ibu ketika kita give sesuatu ke orang, orang suka Bapak Ibu, orang senang sama apa yang kita bisa lakukan itu Bapak Ibu. Tanpa menghargai sesuatu. Nah, ini harus tulus. Oke, kalau kita cuma modus, orang itu akan tetap beli produk kita, tapi cuma saat itu aja selesai. Makanya penting sekali ketika orang kita sudah tulus, Bapak Ibu kita memberi dengan baik, kita kasih sesuatu dengan baik, maka orang join paket bis Bapak Ibu. Itu nggak join paket bis cuma sekali itu, tapi dia bisa repeat order pakai Super Green Food, bisa minum apa namanya raw meal, dia bisa konsumsi ini mana SOD, dia bisa konsumsi apalagi vitamin C, dia bisa konsumsi berkatul beras merah karena dia orang yang secara uang bagus, dia makannya enak-enak, dia makannya gorengan. Kita bisa dia konsumsi terus berkatul beras merah Bapak Ibu. Nah, nangkep Bapak Ibu sampai di sini. Jadi gini, ketika kita ketemu sama orang yang mungkin upper class people, ya kan orang yang lebih levelnya tinggi secara ekonomi daripada kita, jangan minder pertama tadi betul ya ada yang ngomong jangan minder. Jadi kata-kata teman-teman di kolom komentar tuh nggak ada yang salah, semua tuh melengkapi semua. Tapi setelah itu tuh kita yang harus pikirkan adalah kita kasih apa, kita bisa kasih apa gitu, gitu loh Bapak Ibu. Kita bisa give sesuatu, kita bisa kasih apa? Mungkin telinga untuk mendengar dia, atau mungkin kasih apa ya? Jangan malah punya pola pikir, saya bisa ambil apa dari orang itu ya? Ini orang kaya nih. Saya bisa ambil nih uangnya untuk bisa beli paket bis ini. Untuk saya bisa pergi ke, ya kan? Nah itu Bapak Ibu, itu kan kebalik. Daripada kita mikirkan cuman keuntungan kita, coba kita mikirkan, saya bisa give apa ya? Ya, saya ketemu sering kali ketemu teman baru Bapak Ibu. Ketemu orang baru. Saya pingin presentasi dia keke, jelas. Betul kan? Ya kan saya tahu sekali wah mulut itu pengen rasanya langsung jelasin ini loh super green food ini loh keke levos keren banget dipakai sama ini saya pengen jelasin seperti itu tapi ternyata saya pernah coba dengan cara seperti itu saya paksa mereka untuk jelasin saya dengerin saya jelasin ini mereka no mereka offense mereka sorry mereka defend mereka bertahan Bapak Ibu mereka aduh apa sih ini gitu kan tapi ketika saya belajar untuk oke ketemu sama orang baru oh ini orang lebih levelnya lebih tinggi secara keuangan, it's okay, ya kan? Nggak masalah, karena nggak perlu minder juga, karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama hidup di Indonesia, ya kan? Bedanya apa? Bedanya cuma dititipin uang lebih banyak aja.
Tapi jangan salah, titipin orang uang yang lebih banyak, berarti tanggung jawabnya lebih gede dia. Ya kan? Nah, tapi kan kalau tanggung jawab lebih gede, dia pasti punya lebih banyak masalah, lebih banyak kesulitan loh di situ. Nah, mungkin saya bisa sharing apa ya? Mungkin bisa bantu apa? Ngobrol Bapak Ibu. Ketika ngobrol, dia mungkin punya masalah, ya kan? Wah, saya ini bingung ya Pak ya, ini, ya kan? Saya mau bangun rumah. Nah, kebetulan saya juga kuliahnya arsitek waktu itu Bapak Ibu. Saya jelasin dikit informasi tentang tentang bangunan misalnya gitu. Atau mungkin dia punya masalah kesehatan, saya jelasin tentang kesehatan. Karena di GK banyak sekali edukasi tentang kesehatan, informasi kesehatan. Saya sedikit sedikit banyak saya paham. Oh, masalahnya ini. Bapak punya masalah GERD ya. Nah, saya kasih informasi itu. Saya tanpa ngomong tentang super green food dan lain-lain. Paham Bapak Ibu? Ketika saya jelasin seperti itu, saya baru ngomong. Nah, ini kalau saya kebetulan pribadi Pak, saya pakainya super green food ini. Saya pribadi kan saya konsumsi. Ya kan? Saya konsumsi sendiri. Saya udah pakai sekitar 8 tahun Pak super green food ini. Oh iya, ini apa? Nah, ya udah baru jelasin. Ya, nanti Bapak gampang deh saya kasih itu aja Pak. Apa namanya promonya nanti paket yang bisa dapat diskon 10%, nanti Bapak member sudah gampang. Nah, saya cuma jelasin cuma di GG cuma sekitar 10 detik 20 detik di situ Bapak Ibu. Tapi selebihnya saya ngobrol yang lain. Ternyata ketika seperti itu Bapak Ibu dia tertarik gitu. Dia malah kembali lagi ke topik super green food. Nah, nah Mbak kira-kira nih yang saya jelasin. Maksudnya ini praktikal loh Bapak Ibu. Saya ngomongnya praktikal ya. Pak, kalau saya nggak punya kelebihan apa-apa gimana Pak? Minimal Anda punya kelebihan untuk mendengar Bapak Ibu, ya kan? Anda bisa dengar, ya kan? Anda bisa pahami, oke. Nah, oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Ini kok sampai saya jelasin malah jelasin praktikalnya ya, tapi is oke. Ini kan sebagai informasi untuk kita semua belajar ya Bapak Ibu. Bahwa oke, cara jualnya gimana, cara ngomongnya gimana. Jadi kalau kita jual sesuatu ke orang itu Bapak Ibu, jangan dibikin kita tuh takut, kita ragu, kita itu apa deg-degan, kita itu sungkan nawarinnya Pak gimana. Nggak usah Bapak Ibu. Kita jelasin yang memang kita ini yakin dan percaya. Saya pakai sendiri juga memang dan ini bisa nolong Pak gitu loh. Jangan kita yakin dalam hati kita ini produk ini bisa nolong Bapak. Walaupun ya kembali lagi ke masing-masing Bapak punya pilihan apa silakan, tapi kalau saya pribadi saya punya solusi ini ya seperti itu. Saya cuma ngomong sekitar 20 detik tentang produk keke, 100 lebihnya saya ngobrol yang lain Bapak Ibu, tapi ternyata dia kembali lagi ke produk keke. Itu banyak sekali. Ada juga satu pelanggan saya nih mana SOD Bapak Ibu, saya sampai sekarang beli nih mana SOD selalu 2 paket 3 paket setiap bulan, ya kan. Saya nawarinnya pertama kali gimana, nggak pernah Bapak Ibu saya langsung tiba-tiba nawarin langsung tembak dia nih mana SOD, enggak, ya kan. Saya cuman ngobrol sebentar, ngobrol tentang hal yang lain, ya kan. Saya ngobrol-ngobrol tentang wah apa namanya dia sukanya apa binatang peliharaan Bapak Ibu. Dia punya ikan dan lain-lain. Wah, saya ngomong ini ikan keren ya, lucu ini kan. Nah, setelah ngomong ikan, Bapak Ibu udah jelasin apa namanya sehari-hari kegiatannya apa, Tante, ya kan, Ibu. Oh iya ini. Oh, udah. Kalau apa namanya tiap hari ngasih makan ikan teratur, lalu harus naik ke atas tangga seperti ini, itu apa nggak capek? Iya. Kadang itu saya tuh, wah nafas saya sesak. Saya kebetulan tuh mau apa namanya, saya punya tiroid misalnya gitu. Nah teman-teman, saya kebuka nih. Oh, kebuka ini teman-teman. Dia punya punya masalah tiroid misalnya gitu. Nah ini bisa terbantu dengan Iwana SOD nih, ya kan? Tapi saya nggak langsung ngomongin wah ini loh Pak, langsung tujuannya tante harus beli ini mana SOD, ini bagus nih mana SOD, menyembuhkan tante punya tiroid pasti bagus, nggak kayak gitu teman-teman, ya kan? Tapi kita pelan-pelan aja kita ngobrol, oh ya kok apa tante biasanya sehari-hari makannya apa, tante mungkin sering kepikiran ya stres ya, oh iya saya tuh orangnya gampang stres, oh tidurnya mungkin kurang juga tante ya, oh iya susah tidurnya saya itu, nah itu Bapak Ibu kan sampai di situ kan kita dapat dapat informasinya dari apa, dari ngobrol santai ngobrol enak kan Bapak Ibu, jadi gitulah kita harus ya sudah ngobrol, jangan punya tekanan, jangan tertekan kalau kita mau jual ke orang, jangan tertekan Bapak Ibu. Jujur mereka yang butuh kita Bapak Ibu, nah itu loh konsepnya. Jadi kalau mereka butuh kita ngobrolnya santai relax, oh iya ya tadi makanya give tulus saja, ya kan, give. Jadi kita kasih informasi, misalnya orangnya sukanya, oh ikan, oh saya punya teman loh tante, yang jual filter tanpa kuras misalnya gitu. Teman saya bagus ya, oh iya bagus ya. Ini saya kasih kontaknya, nah saya give kan, saya kasih informasi ke dia. Wah bagus ya, ya sudah.
dia kontak sendiri dan lain-lain. Nah, ini gift-nya dua, bahkan gift ke orangnya itu sama gift ke penjual filter teman saya. Nah, itu kan jadi dua, saya tanda kutip Bapak Ibu, kita kasih berkah untuk orang ini. Duanya dapat dapat dua-duanya Bapak Ibu. Nah, kita dapat dari mana nih Pak Vino? Kalau kita gift terus kan gimana kita dapat itu? Tenang, teman-teman Bapak Ibu. Yakin dan percaya, ketika kita give itu udahlah, nggak usah mikirin nanti kita gimana. Ada aja yang orang itu bisa nanti tanya lah, orang nanti apa yang Anda jelasin itu nanti bisa ngobrol ke Anda dan nah, ini ilmunya. Oke? Paham nggak Bapak Ibu? Sampai di sini. Dan jangan-jangan orang yang tanda kutip secara keuangan nggak mampu pun ketika kita bisa give ke mereka pun itu tak terlupakan sama mereka, ya kan? Mereka nggak lupa sama mungkin informasi dari kita kasih ke mereka atau mungkin mereka kan berusaha untuk oke, saya kan mau beli produknya lah karena sudah terbantu banyak saya. Nah itu. Oke Bapak Ibu sampai di sini kira-kira nangkep nggak? Sebelum saya lanjut jadi, nah ini ketika kita sudah bisa seperti itu buka pembicaraan seperti itu, orang mau beli misalnya nih ada mau beli Super Green Food, ya kan? Pak saya mau coba satu dulu. Nah teman-teman langsung kasih 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 perumpamaan. Kalau beli paketan yang sekian harganya segini. Ini jauh lebih hemat dan kebetulan setelah eh, ibu beli paket yang ini, wah luar biasa, dapat kartu belanja diskonnya 10% Bu, ya kan? Jadi konsumen kita ingat-ingat teman-teman ini, ya. Jadi ini apa namanya customer, customer itu bisa jadi reseller. Tadi kan cara cara dapat customernya kan sudah tahu Bapak Ibu ya. Dengan cara tadi seperti itu kita tulus betul-betul. Nah ini orang bisa ngerti tulus atau gimmick Bapak Ibu. Ya, kalau gimmick itu maksudnya modus itu ada maunya. Itu orang ketahuan. Walaupun ada pendam pun itu ketahuan. Makanya kita latih. Oke. Saya kalau dalam hidup ini, dalam komunikasi sama orang, apalagi orang-orang yang mungkin tanda kutip punya kelas ekonomi lebih bagus daripada saya nggak boleh punya pikiran untuk minta sesuatu sama dia. Nggak boleh minta-minta. Ya kan saya nggak boleh tanda kutip seperti mengemis gitu, Bapak Ibu. Bahasa kasarnya ya. Tapi saya tuh give. Berarti apa? Ketika kita give ini Bapak Ibu, itu memberikan satu afirmasi bahwa kita ini jauh lebih kaya daripada mereka loh. Wah, luar biasa nggak kata-kata ini? Paham nggak maksudnya? Jadi orang kaya itu pasti ingin bertemu dengan orang yang kaya kaya yang lain kan. Nah kalau kita give ini Bapak Ibu, kita ini kan jadi orang itu orang yang tadi orang tanda kutip secara ekonomi lebih di atas kita, dia merasa kita kan lebih kaya. Kenapa? Walaupun mungkin secara ekonomi kita lebih enggak gitu ya, Bapak. Tapi wah orang ini kok bisa give sesuatu kepada saya, informasinya lebih luar biasa ya. Kok saya bisa dapat satu apa ya pemikiran baru atau inspirasi baru dari dia ini. Nah itu. Lalu gimana Pak Vino melatih itu semua? Ya kita harus belajar Bapak Ibu dapat ilmu. Ya sering ngobrol sama orang, sering mungkin sering mendengarkan YouTube informasi yang bagus seperti SB30. Banyak orang tuh pengen dapat informasi dari Sukses Info Bapak Ibu. Bener. Dari Pak Chandra. Tapi mereka nggak nonton. Kebetulan kita nonton Bapak Ibu. Paham nggak? Dan ketika kita nonton, kita kasih ke mereka. Mereka kan dapat ilmunya. Wow, orang ini luar biasa sekali ya ilmunya. Padahal kita pun belajar, ya kan? Kita pun nyerap ilmu dari yang lain. Kita cuma bagikan ke mereka. Nah itu Bapak Ibu. So sampai sampai di sini kira-kira mengerti nggak, memahami nggak Bapak Ibu ya? Memahami Bapak Ibu ya. Jadi semoga pelaksanaan malam hari ini kita bisa terbuka dan bisa dapat satu apa namanya pemahaman yang baru, pemahaman yang apa bisa mencerahkan kita. Nah, customer itu jadi reseller. Ketika jadi reseller, baru kita tawarkan paket-paket yang tadi. Baru kita poin itu, bicara poin itu bisa tercapai di situ. Nah, itu. Ya, kenapa kok kita nggak capai-capai, Pak? Saya kok nggak jualannya nggak ada orang beli, katanya nggak punya uang. Ya, target marketnya yang keliru. Ketika kita naikkan target market, Pak, orang yang punya uang tadi kok nggak mau sama saya ya, Pak ya? Nah, berarti ada yang salah dengan kita. Jadi kita harus perbaiki, oh mungkin karena kita nggak give sesuatu ke dia, ya kan? Nggak tulus mungkin. Nah itu. Kalau kita tulus, Bapak Ibu, mungkin dia nggak beli sekarang, contohnya gitu. Tapi siapa tahu dia belinya minggu depan. Siapa tahu kita berteman dengan dia, kita punya WA-nya, kita kontak, kita punya Instagram-nya, kita sama-sama di story-nya, kita saling menyapa di apa di story atau mungkin di WA kita menyapa di TikTok kita menyapa.
Siapa tahu Bapak Ibu minggu depan atau 2 minggu lagi dia beli produk kita. So rezeki itu datang dari mana? Ya pasti kan orang lain yang memberi kan. Tuhan pun kasih titipan itu ke rezeki ke orang lain gitu loh, ke dari lingkungan sekitar kita, ya kan? Tapi kalau lingkungan sekitar kita aja itu isinya bukan bukan berpikir rezeki itu apa bisa datang rezeki, tapi malah isinya itu memperalat yang Tuhan yang di atas, ya gimana coba? Bener ya Bapak Ibu? Memperalat tanda kutip kita cuma minta-minta terus lah. Orangnya cuma kalau punya konsep berpikir atau punya mental itu cuma minta gitu Bapak Ibu. Ya kan? Ayolah beli punya saya, ayolah beli keke level saya. Ya sih, orang akan beli karena apa? Orang beli karena terpaksa mendengarkan celotehan kita, ya kan? Mereka terpaksa karena daripada ini ngomong terus, lebih baik saya beli setelah itu selesai. Bye bye. Ya kan, dadah, bye bye. Kan nggak pengen kayak gitu kan Bapak Ibu. Kita pengennya kan selalu bisa apa silaturahmi dengan yang lain, bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini saya sudah cerita tentang poin itu, saya cerita tentang bagaimana cara dapatnya, jualnya seperti apa. Nah, itu harus skillnya gimana Pak Vino? Nggak lain, nggak bukan. Ya, kita harus praktekkan, kita harus coba lakukan, gitu ya. Pak, saya nggak punya kelebihan apa-apa, coba dulu. Ya, minimal Anda punya kelebihan mendengarkan orang lain. Kelebihan dua telinga, Bapak Ibu. Mungkin di rumahnya dia nggak ada telinga yang mendengar. Orang kaya itu, misalnya gitu kan. Nah, itu. Oke, apalagi next kita ada produk satu lagi yang saya kemarin sharing di sebelumnya, yaitu produk apa? Milkrom, ya kan? Produk untuk diabetes. Itu target marketnya apa? Jelas, itu orang-orang yang memang berduit dan mereka secara keuangan bagus dan mereka ini suka makan tapi nggak mau minum, nggak mau olahraga, nggak mau susah, Bapak Ibu. Nah itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu sebelum saya bahas yang lain. Apakah ada pertanyaan? Nggak apa-apa. Mungkin ada kebingungan apa gitu ya. Sudah sangat jelas Bapak Ibu. Halo, di kolom komentar sepi sekali. Nah, memahami Bapak Ibu? Oke. Oke, pertanyaannya ya Pak Nino. Pak mau tanya kalau saya mau, sorry, kalau saya saat mau janjian itu Pak Vino ada pengalaman satu hari bisa berapa kali presentasi. Nah itu nggak mesti ya. Satu hari harus dua, harus tiga itu nggak harus. Jadi saya pernah satu hari cuma satu hari tiga, satu hari nggak pernah pun juga ada karena sudah janjian pun orangnya yang batalin. Itu banyak. Kalau janjian udah janjian ketemu itu kan, dibatalin. Ya biasa Bapak Ibu. Saya kalau ketemu sama orang teman itu ya atau siapapun, ya, saya cuma pengen yuk sharing yuk ngobrol ya, eh, simpelnya gitu yuk sharing ngobrol siapa tahu bisa bertukar ilmu atau tukar bisnis, siapa tahu bisnismu bagus aku bisa belajar sesuatu atau mungkin nanti bisa sharing bisnisku atau apa lah itu Bapak Ibu, jadi sharing aja ya itu. Oke Pak Edi Santoso, Pak gimana caranya kita tahu itu target market kita? Oke, yang jelas gini, kalau kita ngomong ke Levos berarti kan harganya Anda tahu sendiri Bapak Ibu teman-teman minimal 2150 ya kan, dapat dua, bermakna dia harus punya penghasilan di atas itu. Nah, kira-kira kita tahu sendiri nih. Oke, target market kita orangnya misalnya ada yang sehari-hari, mohon maaf nih, dia
makan aja dapat santunan dari orang lain misalnya gitu Bapak Ibu, karena penghasilannya nggak pas, nggak bisa mencukupi. Ya kita nggak bisa tawarin dia Bapak Ibu. Nangkap maksud saya ya. Tapi bagaimana cara betul-betul memastikan Pak Vino? Ya dicoba, ya ngobrol Bapak Ibu, ya kan? Kan kita bukan cenayang, ya kan? Tiba kan kita nggak tahu dia rumahnya di mana, dia tiba-tiba penghasilannya berapa kan kita nggak tahu. Kita cuma mengira-ngira contohnya dari pakaiannya gitu kan. Kita nggak bisa mengira-ngira. Gimana caranya ya? Coba Bapak Ibu ngobrol, ya coba kita ngomong gitu loh, kita share cerita gitu, ya kan? Seperti itu kita cerita kita menyimpulkan, oh nah ini oke lah cuma berteman aja cukup lah bisa gitu. Tapi kalau mau saya tawarin mungkin ya next time lah, ya kan? Ya tapi siapa tahu dia coba kan, siapa tahu dia mau beli produk saya juga bisa sih, ya udah minta kontaknya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi kita tuh harus tulus, tulus seperti merpati Bapak Ibu ya, benar-benar tulus ya. Tadinya saya ngomong give, memberi, tulus betul, tapi kita harus cerdik juga, ya cerdik seperti ular. Maksudnya apa? Ya bukan bukan memanipulasi, bukan, tapi kita harus cerdik. Oh, tekniknya gini ya, gimana ya supaya masuk ke hatinya orang. Ini nggak salah Bapak Ibu, kita ngomong harus bisa masuk ke hatinya orang, bisa ngambil hatinya orang. No, ada orang ngomongan di kantor, ada penjilat. Nah, Bapak Ibu tahu ya penjilat ya. Jadi orang yang ngomong-ngomongnya manis di depan, ngomongnya manis doang, tapi dalamnya ternyata enggak. Nah, itu kan itu yang salah kalau dalamnya enggak. Tapi kalau Anda ngomong di depannya manis, di dalam pun juga manis, itu baru benar Bapak Ibu. Anda ngomong di depannya dia sesuatu memuji dia, di belakangnya dia juga memuji Bapak Ibu. Nah, itu baru bukan menjilat tanda kutip ya, tapi itu teknik gitu loh. Itu satu satu ilmu. Ya kan? Misalnya Anda ketemu di satu pesta, Anda nggak kenal sama orangnya. Orangnya ketika itu dia speech di depan, Bapak Ibu. Dia ngomong pidato di depan. Anda nggak kenal orangnya. Ketika dia turun, Anda cuman senyum, keren Pak pidatonya. Ya kan? Speech-nya keren banget. Saya terinspirasi loh Pak. Dapat satu pengetahuan knowledge, pengetahuan baru dari Bapak. Wah, luar biasa nggak? Atau mungkin seumuran sama kita bro. Wah, speech-mu keren banget. Tadi speech-nya keren banget. Saya pun dapat satu pelajaran, dapat apa? Inspirasi dari tadi speech yang atau pidatomu yang luar biasa tadi. Nah itu orang kan suka Bapak Ibu dipuji. Nah tapi tulus, ya kan? Contoh Anda melihat orang tuh di satu acara gitu ya, terus lalu Anda puji, oh, wah sepatunya bagus ya, keren Pak, sepatunya bagus Pak. Nah, kenapa? Karena Anda mungkin suka sepatu misalnya gitu. Wah, Anda punya pengetahuan tentang sepatu. Mungkin dari sepatu itu kan ada ketika Anda ngomong sepatunya bagus, ya, wah dia tertarik juga. Oh iya, kemarin saya dapat yang limited edition ini. Oh iya Pak, saya tahu kok. Ini yang limited edition ini. Yang satu satu di Indonesia hanya cuma ada 10 di Indonesia. Wah, dia kaget. Kok Anda tahu? Nah, itu Bapak. Jadi ketika kita muji dengan tulus itu maksudnya kita betul-betul jujur mujinya. Jangan muji yang kita nggak tahu Bapak Ibu. Ya kan? Kita nggak tahu sepatu tapi pura-pura wah bagus ya sepatunya. Padahal ternyata sepatunya cuma dia beli harga 2.000 misalnya gitu kan. Ya nggak ada salahnya sih. Tapi intinya, wah, ini orang ini menjilat itu Bapak Ibu. Sepatu saya cuma kayak gini, nggak jujur ini orang ini. Nah, kan maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang kaya pun orang sukses itu banyak mereka menilai kenapa kok mereka nggak mau berteman dengan orang misalnya nih mereka ada orang yang mau berteman dengan siapapun tapi ada orang yang memang dia nggak mau berteman dengan yang di bawahnya dia levelnya. Kenapa? Karena dia merasa wah ini menjilat semua ini semuanya cuma ada maunya sama saya. Lu bener Bapak Ibu. Bukan mereka tuh salah atau apa bukan. Misalnya contohnya artis gitu ya. Wah sombong banget ya artisnya ya. Bukan sombong mungkin ya tapi dia tuh merasa sering dimanfaatkan oleh orang. Ya, dia kalau terlalu ramah sama orang, terlalu baik sama orang, dia dimanfaatkan sama orang-orang. Ya, nah itu yang mungkin jadi polemik itu jadi apa ya? Kita harus memahami dari sisi yang lain, ya kan? Memahami dari sisinya dia, gitu loh. Nah sama hari ini kalau kita mau memahami sisinya dia, kita harus ngobrolnya dengan tulus tadi. Ya Pak Budi, Pak cara berteman dengan orang kayak gimana? Loh, kok diulangi lagi, ya. Tadi saya sudah bahas panjang lebar ya Pak Budi ya. Tolong nanti saya share ulang aja deh, saya share share live ya, share nanti saya tampilkan video siaran ulangnya supaya kita bisa ulangi lagi, ya bisa belajar lagi, ya kan? Nah, ini tadi loh sudah dibahas di sini gift Bapak Ibu, ya Pak Budi ini loh gift. Jadi kita gift sesuatu, ya gift itu entah itu pujian, tadi kan kita memuji seseorang itu juga sebuah memberikan pujian, tapi ya tadi harus yang tulus, gitu. Karena ketulusan kita
itu sangat dihargai, ya kan? Kita nggak mau ada apa, nggak ada embel-embel yang lain, tapi kita mau benar-benar mau bagi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bukan berarti hari ini saya mengajarkan teman-teman Bapak Ibu untuk hanya berteman dengan orang yang wah ekonominya bagus, yang kaya-kaya aja. Loh, bukan. Itu salah kalau informasinya seperti itu atau Anda nangkapnya seperti itu. Bukan. Bahkan yang nggak punya pun kan di KK bisa, kita bisa ajak mereka jadi sukses. Betul kan Bapak Ibu? Luar biasanya KK ini gini Bapak Ibu. Jadi kita bisa berteman dengan orang yang kaya, oh bisa. Yang nggak punya, lebih bisa lagi gitu kan. Ajak mereka ikut KK. Mereka join, mereka gabung, mereka bisa keluar negeri. Itu sukacita yang luar biasa. Yang orang kaya pun Bapak Ibu, yang keluar negeri gratis pun dia juga pasti sukacita. Kenapa? Mungkin selama ini dia nggak pernah keluar negeri karena sibuk sekali, nggak punya waktu. Tapi gara-gara KK gratis, apa boleh buat, dia mau berangkat. Nah itu, oke Bapak Ibu. Jadi dari berbagai latar belakang pun kita bisa punya teman dengan berbagai latar belakang secara ekonomi, berbagai latar belakang usia. Betul? Nah itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semua sebelum kita masuk ke breakout rooms. Mungkin sudah sangat jelas ya Bapak Ibu teman-teman. Yuk tulis di kolom komentar lagi, saya lagi Bapak Ibu. Ini kan dengan ilmu seperti ini bekal kita untuk bisa berangkat ke Bangkok Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin dan percaya teman-teman yang dapat poin itu ini, ya ini loh, ya. Ini jadi satu satu apa ya, semangat untuk kita untuk bisa maju, semangat untuk kita bisa bisa berkembang, ya kan? Ya, yang penting lagi apa Bapak Ibu? Penampilan juga penting. Jadi yang penampilan saya ngomong di sini bukan penampilan Anda harus mahal, pakai baju mahal, celana mahal, sepatu mahal, bukan. Yang saya ngomong adalah pakai penampilan yang rapi, yang yang apa ya, yang nyaman, ya kan? Jangan sampai juga kita datang sama orang kita bau badan misalnya gitu. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Bukannya saya ngomong wah wah gimana ya Pak Vino ya, saya memang bau Pak misalnya gitu kan. Bukan, tapi kita harus belajar Bapak Ibu. Kita harus rapi, kita harus bukan jadi yang paling wangi enggak gitu Bapak Ibu. Yang penting orang bisa nyaman sama kita, ya kan? Mungkin kalau kita perlu pakai parfum, kita kasih parfum ya gitu kan. Kita yang penting wah baunya sudah cukup nyaman sekarang. Kalau parfumnya terlalu banyak juga nggak baik, ya kan? Parfumnya nggak ada atau mungkin parfum badan nih, bau badan. Itu juga lebih nggak baik lagi Bapak Ibu. Jadi orang mau ngomong sama kita misalnya kita mohon maaf nih, kita eh, bicaranya atau mungkin mulut kita ini bau gitu kan. Nah, orang juga nggak suka Bapak Ibu. Ya, orang nggak nyaman. Jadi kita harus diri diperbaiki gimana ya, penampilan penting. Jangan sampai kita mikir lah, yang penting saya punya pengetahuannya Pak. Loh, dari awal kan kita lihat dari penampilannya dulu, ya kan? Kalau yang di atas Tuhan yang Maha Esa lihatnya yang di dalam, ya di hati kita. Tapi kalau manusia sama-sama manusia yang lihatnya yang di luar, Bapak Ibu sama-sama penampilan itu penting. Yang penting rapi, bersih, Bapak Ibu sudah. Bukan saya ngomong hari ini mengajarkan teman-teman untuk mahal, ya kan? Jadi yang mahal, jadi harus beli jam tangan mahal, pakai baju yang harganya cukup mahal ya Pak, harus pakai Uniqlo, harus pakai apa namanya baju itu yang baru itu apa namanya yang harganya 800.000 itu Bapak Ibu, yang ya itulah nggak usah seperti itu Bapak Ibu, yang ngikutin tren itu enggak. Saya pinginnya kita belajar sama-sama bagaimana kita penampilan yang rapi, ya kan, pakai pakai sesuatu yang rapi, pakai celana panjang misalnya gitu, pakai baju yang berkerah misalnya gitu kan. Nah, atau mungkin kalau di acara di kantor KK itu Anda harus pakai jas Bapak Ibu. Kalau nggak punya jas gimana Pak? Tabung, ya kan, supaya punya jas gitu kan. Kalau nggak punya minimal pakai baju rapi, baju berkerah, ya kan, baju rapi, celana yang rapi, pakai sepatu. Nggak perlu yang mahal, yang penting yang bersih, rapi, cukup seperti itu. Jadi orang bisa lihat kita, wah ini rapi, bersih, ya kan. Kalau Anda bisa menghargai orang lain, gimana caranya? Dari menghargai diri sendiri terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya kan? Hargai diri sendiri dulu, oh, nih seperti ini. Saya perbaiki penampilan, saya yang rapi. Saya itu tujuannya apa? Saya hargai orang lain. Kenapa menghargai orang lain? Karena orang lain melihat saya. Ya, kan? Anda ini kan bisnis atau kita ini bekerja kan bersama-sama dengan orang lain. Kecuali Anda bekerja eh, dengan gelas gitu Bapak Ibu ya. Ada kerjanya cuma sama gelas, ngomong sama gelas tiap hari gitu. Anda nggak perlu penampilan rapi Bapak Ibu ya kan. Tapi kalau kita ini kan bekerja dengan orang lain, berarti kita menghargai orang lain dengan cara apa?
Orang lain ketika melihat penampilan kita, mereka nyaman, mereka merasa enak, ya mereka merasa apa namanya oke dengan kita. Nah seperti itu. Oke, Pak, cara mengurangi mental block gimana? Ya kan? Sering banget ditanyakan ini. Mental block, mental block, mental block. Paling simpel ikut ya second. Ya kan? Itu ngomong sederhananya. Ngomong panjangnya gimana? Ya harus dilatih, Bapak Ibu. Kalau Anda berteman dengan orang-orang yang bisa melawan mental block, bisa melepaskan mental block mereka, maka Anda akan jadi orang seperti itu juga. Makanya sering kumpul di kelas online seperti ini, lama-lama mental block Anda hilang. Ya kan? Tapi nanti puncaknya ketika Anda ikut ya second, nanti kan bisa lepas di situ, Bapak Ibu. Bisa belajar sama-sama di situ. Oke? Sambil penutup, Bapak Ibu ya, sama-sama yuk Bapak Ibu dengan ilmu seperti ini membuat kita optimis, ya kan, membuat kita bisa, oke, Pak Vino, saya coba Pak Vino harus bisa ini. Ya, saya promosi ke orang yang lebih punya apa atau lebih lebih ekonomi lebih mampu, saya bisa. Yang orang-orang menengah ke bawah pun saya juga bisa. Semua bisa Pak Vino, saya bisa ngobrol. Ini pentingnya Bapak Ibu. Kita ngobrol dari mohon maaf dari tukang beca Bapak Ibu, tukang parkir sampai kita bisa ngobrol sama CEO yang punya perusahaan, ya kan? Itu kita bisa ngobrol dengan itu semua. Wah, itu baru. Bisa ngobrol sama presiden kan gitu, Pak Presiden. Kita nggak minder. Nah, itu. Ini baru yang dinamakan kita hidup ini bermakna, Bapak. Karena kita bisa dengan seluruh lapisan masyarakat kita bisa ngobrol, bisa sharing, bisa cerita sama mereka, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, dengan sambil kita memperkuat iman kita, ya kan? Kita dapat ilmu baru tadi. Yuk sama-sama kita di kolom komentar ngomong Bapak Ibu ya. Yuk go Bangkok 2024. Ini jadi satu afirmasi untuk kita semua. Dengan ilmu baru ini kita coba gunakan dengan baik. Kita udah tahu tadi poin itu apa aja yang kita harus kerjakan. Dari paket bis, paket pemula, paket hemat kombinasi, paket glance, ensiklopedia, liter bracelet, ya kalau gelang ini kita bisa kombinasikan. Saya nggak ngomong teorinya ini gimana poin itunya Bapak Ibu, tapi saya lebih memperbaiki cara berpikir dan cara kita berpenampilan, cara kita hidup seperti apa. Ya Bapak Ibu. Oke. Yuk sama-sama di kolom komentar kita sambil afirmasikan Go Bangkok 2024 ya. Maka tadi Bapak Ibu entah itu paket bis, entah itu paket pemula, ya kan? Semua itu Anda bisa dapatkan, ya kan? Kalau hari ini kita bisa apa? Bisa punya cara berpikir dan mindset seperti itu. Oke, ini saya akan share paket pemula yang terbaru kita. Bapak Ibu bisa lihat. Saya ingin coba eh, apa namanya? Lihatkan ke Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, ada tambahan baru paket promo kita, yaitu paket pemula Bapak Ibu teman-teman. Nah ini, sudah kelihatan belum ya? Nah ini paket pemula, Anda bisa baca sendiri, bisa lihat Bapak Ibu ya. Ada SKF, ini harganya 1,3. Tapi poin retonya tuh beda-beda. Ada yang 0,4, ya kan ini semua 0,4, ada yang 0,3 juga. Ini warna SOD Bapak Ibu, itu baru ya, ada paket pemula di sini. Ini saya senang banget di sini, kenapa? Ini warna SOD itu jarang ada promo. Bahkan nggak ada poin retonya. Tapi kali ini ada poin retonya ya. Vita yang Romeo termasuk juga. Nah, ini ada poin itu ada Keke Levos juga Bapak Ibu. Cuman satuan. Jadi kalau ada orang yang mau belinya cuman satu, tadi kalau dua kan mungkin ya 2150 kan mungkin uangnya gede. Ya udah, dia mau tengah-tengahnya ambilnya 1,3 nggak dapet ini Bapak Ibu. Kalau kita bisa jual 18 paket Keke Levos yang ini Bapak Ibu, sudah bebas langsung dapat tiket Bangkok kita Bapak Ibu ya. Ya ucapkan saya lagi Bapak Ibu ya, Go Bangkok 2024. Ini afirmasi kita. Karena saya lihat tadi yang nulis baru sekitar 20 orang. Kita pengen sama-sama 50 orang ini nulis sama-sama. Ya, yang betul-betul mau, yuk berangkat sama-sama. This is the time. Ini adalah waktunya ya. Waktunya untuk kita bisa bersinar, Bapak Ibu. Oke. Jadi pelajari paket pemula ini, Bapak Ibu ya. Satu paket
jual satu paket pemula dapat 50.000, kalau jual dua paket dapat 600.000. Oke, saya ulangi, kalau jual satu cuma 50.000, kalau jual dua paket dapat 600.000. Jadi ini kesempatan kita untuk ini bisa berangkat sama-sama ke Bangkok, kumpulkan poin itonya ya. Ini 0,5 atau yang 0,3. Kalau sampai 18 PR itu kita bisa berangkat ya. Atau kita mau kombinasikan 9 poin itu plus tiket tanah suci atau tabungan spiritual itu bisa juga. So bebas Anda mau dengan cara seperti apa ya. Dengan cara seperti apa silahkan. Ini ada apa namanya? Nih saya tampilkan dulu. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ada 5 cara. Mau capai Rito kemarin ditabung silakan. Yang Rito bulan ini sampai Desember nanti itu oke. Atau titipan spiritual 6 juta dipakai semua bisa. Atau kombinasi Bapak Ibu ya. 9 poin Rito ini tambah titipan spiritual 3 juta juga bisa. Atau kalau yang sudah director capai Lito 2023 ini Anda bisa gunakan juga untuk ke Bangkok. So itu aja mungkin sharing saya. Saya rasa nggak ada pertanyaan. Kalau ada pun nanti bisa ngobrol dengan mentornya di breakout rooms. Semoga ini jadi manfaat, jadi satu satu apa ya semangat untuk kita informasi sharing dari saya tadi. Semoga jadi bisa diterapkan, Bapak Ibu. Ya langsung terapkan. Kalau ada ilmu baru langsung terapkan Bapak Ibu. Ya pas saya malu Pak, gimana cara mulai awalnya? Mulai dulu Bapak Ibu. Ya semua orang pasti punya rasa malu, rasa minder itu di awal-awal biasa banget. It's okay. Tapi selama Anda mencoba terus Anda akan tahu, wah ternyata orang-orang yang seperti itu pun ya juga masalahnya juga ada ya Pak Bino ya. Dan mereka tuh juga manusia gitu ya, punya mungkin rasa ada jangan salah Bapak Ibu. Yang minder jangan-jangan bukan cuma Anda, dia pun juga bisa punya minder. Kalau ada temennya yang mungkin di atasnya dia mungkin ya kan, atau mungkin ada beberapa dari mereka tuh juga minder kenapa? Oke, mereka mungkin secara keuangan bagus kaya raya loh. Ternyata itu warisan semua dari orang tuanya. Dia kadang-kadang juga insecure gitu ya. Waduh, saya ini nggak bisa sendiri misalnya gitu. Kita nggak tahu hidupnya orang Bapak. Jadi so itulah daripada kita mikirin hidupnya orang ini dan itu lebih baik kita mikirin give something. Kita berikan sesuatu apa? Saya bisa apa? Pak, kalau saya nggak bisa apa-apa gimana? Coba pelajari sesuatu yang mungkin Anda suka di bagian itu atau mungkin Anda punya expert keahlian di bidang itu Bapak Ibu. Entah itu apapun. Nah, itu. Oke. Jadi itu aja poin saya. Teman-teman, thank you semuanya yang sudah hadir. Selain kita bisa masuk ke breakout rooms bersama-sama dan thank you. Nanti kita bisa kembali ke ruang utama lagi. Sampai jumpa di Bangkok dan sampai jumpa di breakout rooms teman-teman. Anda bisa ngobrol dengan mentor Anda, tanya apapun dengan mentor Anda, bisa sharing dengan mentor Anda. Thank you. Silakan bantu panitia untuk bisa bagikan breakout rooms ke ruangan masing-masing. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Eh ya, baik kembali lagi dengan saya lagi ya Bapak Ibu ya di grup 11. Baik, thank you yang sudah hadir. Terima kasih yang sampai detik ini masih mengikuti kelas online. Semoga hari ini dikasih rezeki Bapak Ibu ya yang luar biasa. Semoga di 3 bulan terakhir ini, di bulan Oktober, November, Desember, ini jadi prestasi untuk kita semua. Prestasi yang baru, semangat yang baru, dan banyak pencapaian-pencapaian yang baru yang kita bisa dapatkan. Bapak Ibu, saya tahu tiap tahun itu punya tantangannya sendiri, ya kan? Tiap tahun itu punya kesulitannya sendiri. Tapi satu hal yang kita harus bersyukur adalah kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk ya bisa
menikmati hidup Bapak Ibu ya, bisa hidup, bisa bernafas, bisa sehat, contohnya seperti itu. Bisa dikenalkan sama Keke, bisa punya teman-teman di perusahaan ini, di Keke, di komunitas Yes. Is banyak sekali yang kita bisa syukuri Bapak Ibu. Nah, ketika kita bisa syukuri banyak tadi, nah itulah baru kita bisa punya rasa rasa ingin untuk memberi orang lain, ya kan? Karena dari rasa syukur itu bisa meluap dan itulah kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, itu aja mungkin pesan saya. Mungkin sambil ada pertanyaan di sini di grup 11, saya rasa tadi saya juga sudah banyak ngomong. Lebih baik hari ini teman-teman yang kalau ada yang mau sampaikan unek-uneknya atau pertanyaannya. Nah, di sini ada dari beberapa tim ya, dari grup 6 ada, dari grup 3. Bu Stefani juga yang barusan dapat tiket Bangkok ya. Congratulations. Bu Stefani, Bu Anissa juga barusan dapat tiket, bahkan 2 tiketnya. Nah, tuh selamat untuk ya sudah capai tiket Bangkok. Bagi teman-teman yang belum capai, ya ini saatnya waktunya Anda bersinar Bapak Ibu ya. Ini saatnya kita bersinar 3 bulan ke depan ini, gunakan waktu dengan baik, manfaatkan kesempatan dengan baik untuk bisa sama-sama berangkat sama-sama di tahun depan 2024 tanggal 1 sampai 5 Maret. Oke. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sambil menunggu atau sudah jelas atau ada yang kurang jelas apa? Di grup ini siapa yang mau ke Bangkok? Nah, itu dulu pertanyaannya ya. Ini kolom komentarnya nggak dinulis ya nih ya. Nggak ada yang mau ke Bangkok Bapak Ibu di grup ini. Siapa yang di grup ini mau ke Bangkok? Ayo tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Saya Pak Vino. Wah, go Bangkok 2024. Good job. Ya, saya mau ajak Mama ke Bangkok, Pak. Yes. Dapat 1 tiket lagi ya, Bu Stefani ya. Fight berjuang. Saya pribadi pun baru dapat 3 ya. Saya mau ajak adik karena dapat sendiri. Saya mau ajak papa saya. Jadi butuh 1 tiket lagi. Ya, itu. Jadi fight sama-sama. Saya pun juga berjuang. Anda lihat tiap hari saya juga di posting di Instagram, saya jualan, saya promosikan terus gitu. Kenapa? Ketika kita ada yang laku, kita promosikan itu ada orang yang tertrigger untuk tanya Bapak Ibu itu produk apa. Nah, seperti itu. Kalau ada laku jualannya Bapak Ibu jangan lupa posting, di post terus. Nah, itu bisa membuat orang tertarik bertanya gitu ya. Apa yang kita jual, apa yang kita promosikan seperti itu. Oke, yang lain sudah ada pertanyaan? Nah, ini bagus ya. Mungkin teman-teman di sini yang masih diberikan kesempatan, masih ada orang tua, kesehatan, diberikan kesehatan orang tuanya juga. Yuk, ajak sama-sama. Kalau dapat tiket 1, bisa dapat 2 untuk keluarganya. Entah itu mungkin ibu ya, mama, papa, ibu, bapak, atau mungkin bibi, paman, ya kan, Pak D, Bu D, yang mungkin yang dekat sama kita. Nah, itu kesempatan kita ajak mereka. Karena ini nanti akan jadi momen di mana kita bisa lihat perusahaan gigi seperti apa, ya kan? Lalu mungkin ada keluarga-keluarga kita yang mungkin nggak mendukung di usaha ini. Kalau kami di usaha ini, kita di usaha ini, mereka nggak dukung. Nah, ini kesempatan kita untuk memperkenalkan perusahaannya kepada keluarga kita, Bapak Ibu. Nah, itu. Tapi kalau yang sudah didukung gimana? Lebih bagus lagi, ya kan? Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sedih Pak, saya ingin ikut, tapi sepertinya tidak bisa ikut, Bu Anissa. Katanya. Walaupun saya pasti dapat sampai lagi tiket Bangkok. Wah, sayang sekali, Bu Anissa. Kayak teman-teman yang lain tuh pengen ikut ya, tapi belum dapat tiketnya. Bu Anissa dapat tiket banyak, tapi belum bisa ikut. Ya, coba diatur lagi ya Bu Anissa ya. Saya doakan masih ada keajaiban bisa berangkat nanti ya.
Bu Stefani, Pak Vino, saya punya konsumen pakai banyak produk Kiki, tapi saya nggak tahu cara nawarin ini mana, Pak. Soalnya ini sudah minum, konsumen ini sudah minum banyak suplemen luar negeri, mohon sarannya, Pak. Nah, Bu Stefani ngomong aja kalau ini mana SOD ini kita dari tahun berapa itu dari perusahaan ini belum ada, itu Niwana SOD sudah ada. Jadi produk ini dari pembuatnya di Jepang, namanya Profesor Niwa. Nah, Profesor Niwa ini dia kebetulan dia punya punya anaknya ini punya masalah cancer ya. Kalau nggak salah itu namanya cancer darah deh, kanker darah. Anaknya nggak ketolong, tapi dia berpikir bahwa gimana caranya supaya nolong banyak orang, supaya nggak seperti anaknya gitu loh. Karena orang-orang berpikir bahwa cancer itu nggak bisa ditolong gitu loh. Nah, lalu waktu itu dia membuat satu produk namanya Niwana SOD. Dia enzim SOD. Sebetulnya SOD itu ada di dalam tubuh kita sampai usia 21 tahun. Tapi setelah itu menurun ya, enzimnya itu sudah nggak ada. Nah, makanya kita butuh SOD dari luar yang mirip dengan SOD-nya kita, mirip dengan enzim SOD-nya kita. Sehingga kalau kita kena radikal bebas itu apa? Makanan, minuman, yang nggak sehat ya kan, tidurnya kurang, olahraganya kebanyakan, kecapean, itu semua radikal bebas. Itu bikin kita cepat tua, organnya cepat rusak. Nah, ini bisa menjaga organnya. Dan ngomong-ngomong, kalau kita ngomong suka produk internasional, ini produk paten banget di internasional. Karena di negara-negara yang maju yang lain, ini One SOD ini masuk gitu loh. Hak patennya di berbagai negara. Dan bahkan di Indonesia pun yang megang merek cuma kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bu Stefani ngomong banyak suplemen luar negeri, ya kebetulan ini hak patennya juga di luar negeri banyak. Kalau mau cek di Google pun bisa, Bu. Beli di Jepang langsung juga bisa. Cuman mohon maaf, mungkin kalau di Indonesia ini jauh terjangkau harganya. Karena kita kan produksinya atau kita distribusikannya massal, banyak. Jadi mungkin dari segi pengiriman dan lain-lain kita bisa menekan harganya seperti itu. Ya, apalagi disesuaikan dengan Indonesia punya kan, harga budget Indonesia seperti itu. Ya, Bu Stefani ya. Mungkin menjawab. Yang penting mau jelasin dulu, ngobrol dulu aja. Nah, dia masih gini-gini nggak apa-apa. Yang penting dia pakai produk Kiki yang lain. Kalau dia cocok, dia merasa wah nggak ada salahnya dicoba nih, gitu kan. Daripada dia satupun nggak mau coba produk Kiki, lah itu yang repot. Tapi kalau dia pakai produk Kiki banyak, bersyukurlah ya. Di konsumen itu sudah tahu produk Kiki ini bagus. Tinggal kita jelaskan yang Niwana SOD ini seperti apa. Tadi saya ngomong kalau kita jual sesuatu tuh jual experience-nya. Jadi jual experience itu gimana ya? Kita ceritakan aja yang testimoni yang sudah ada, ya kan? Yang mungkin punya masalah apa? Mungkin dia punya masalah apa orangnya. Kita bisa ngobrol sama dia dulu. Setelah itu kita coba ambil testimoni yang mirip-mirip sama seperti itu. Nah, atau mungkin dia nggak punya penyakit masalah apa-apa, dia butuhnya kulitnya bagus gitu kan. Udah nih warna SOD juga. Ibu mau kelihatan awet muda nggak, Bu? Kira-kira kayak apa, Puspa Dewi tapi nggak perlu operasi, Bu. Wah, berarti ibu lebih keren daripada Puspa Dewi. Puspa Dewi aja masih, mohon maaf nih, masih operasi ya kan, operasi wajah supaya awet muda. Ibu nggak perlu. Tapi dengan Nirvana SOD ini, wah udah kelihatan kayak dioperasi di Korea. Wah keren kulitnya. Ya kan, awet muda, bisa 10 tahun lebih muda, Bu. Wah, suami tambah sayang. Nah itu, paham ya, Bu Stefani ya. Oke, mungkin itu aja, teman-teman. Thank you yang sudah hadir. Yuk kita kembali ke ruangan utama, Bapak Ibu. Video Best Crown, Guam Persen. Salam hebat luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu semua. Thank you yang sudah hadir ya untuk meringkas atau menyimpulkan ya kelasannya pada malam hari ini. Bapak Ibu tadi ingat kita jual sesuatu ya kan, itu harus give ke orang. Maksudnya dalam arti kita harus bisa eh, berteman dengan orang
berbagai latar belakang Bapak Ibu ya. Entah itu orang yang secara keuangan kaya raya ya kan, kita bisa give sesuatu, bisa memberikan sesuatu tanpa kita ada embel-embel, ada modusnya, tapi kita tulus. Nah itu. Terus kalau yang kedua tadi saya ngomong bahwa tadi yang kita jual itu apa? Kita jual experience atau kita jual itu loh. Nanti ke depan itu seperti apa orangnya. Tadi saya sharing di grup saya juga ada yang kesulitan jual SOD Bapak Ibu, Nirwana SOD. Nah, mudah sekali kalau kita ngomong jual Nirwana SOD. Itu kan Nirwana SOD untuk radikal bebas, untuk menangkal radikal bebas dan menciptakan yang namanya apa? Enzim SOD itu ya. Bisa untuk antioksidan yang alami sealami tubuh kita. Jadi kalau minum itu bisa lebih mudah, awet muda 10 tahun bahkan 15 tahun lebih mudah secara wajah, kulit dan lain-lain. Nah, kita bisa jelaskan Bapak Ibu teman-teman ya kan, kalau kita minum minuman SOD Bu ya kan, Ibu wah disayang suami itu pasti betul-betul disayang Bu. Kenapa? Karena Ibu pasti lebih muda 15 tahun. Dan ini mohon maaf ya Bu ya, karena banyak orang tuh kan operasi di Korea. Ibu nggak perlu Bu. Ibu alami. Wah, sudah nggak perlu sakit ya Bu ya. Ini mohon maaf nih. Nggak perlu keluar biaya mahal. Tapi Ibu konsumsi rutin, wah itu betul-betul 15 tahun bisa lebih muda dan suami tambah sayang pasti. Ya, itu loh poinnya. Nah, jadi kalau cerita sama orang itu Bapak Ibu, langsung tuh poin itunya. Jangan kita bertele-tele. Nanti setelah dia ngomong gitu, baru kita cerita manfaatnya. Karena apa? Kalau orang sudah nangkep poinnya, oh saya pengen dapat kayak gitu. Nah, baru kita cerita manfaat yang lain apa. Wah, bisa untuk punya penyakit kanker, misalnya Bu, ini bisa bantu untuk menolong orang yang sakit kanker, untuk bisa eh, punya penyakit degeneratif, penyakit yang menurunkan fungsi organ. Nah, itu semua kita bisa ceritakan Bapak Ibu setelah dia dapat poinnya dari kita. Nah, itu aja mungkin pesan saya. Dan sampai jumpa di Bangkok Bapak Ibu. Saya tunggu kisah sukses Anda. Terakhir kita di kolom komentar kita saya lagi kolom chat kumandangkan Bapak Ibu, kita afirmasi lagi. Sampai jumpa di Bangkok gitu ya. Bukan go Bangkok tapi sekarang sampai jumpa di Bangkok 2024. Ini supaya jadi afirmasi kita, jadi doa kita sama-sama dan ini supaya apa? Supaya kasih tahu yang lain ya kan, supaya kita bertemu di Bangkok bersama-sama nanti di sana. Sampai jumpa di Bangkok 2024. Ya. Oke. Thank you semuanya sudah hadir. Dan oleh salam hebat luar biasa, be the best, Korea Crown, 2%, go together, grow forever, see you in Bangkok, dan saya tunggu prestasi Anda, saya tunggu cerita kisah sukses Anda. Ya, di Bangkok nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa cerita kisah sukses Anda masing-masing. Thank you semuanya, selamat istirahat, dan salam hebat luar biasa, selamat berjualan, selamat berjuang, kita pasti bisa, ya, kita semua pasti bisa. Bye-bye, selamat istirahat semuanya.